Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1335. Itu yang paling dekat dengan Golden Dragon King Bloodline dari semua roh-roh Tangwulin. Meskipun dia belum bergabung dengan Overlord Dragon selama Gold Song, garis keturunannya tentu saja memberikan efek besar pada itu. Itu memiliki semacam kebangkitan karena garis keturunan Raja Naga Emas, menyebabkannya mengalami proses transformasi berkelanjutan. Sepasang sayap di punggungnya yang dulu tampak kecil telah tumbuh jauh lebih besar sekarang. Bahkan ada tanduk besar yang tumbuh dari bagian atas kepalanya. Dilihat dari penampilannya, bahkan guru yang paling berpengalaman di bekas Akademi Shrek tidak akan mengenali makhluk macam apa itu. Pemandangan itu tentu saja mengejutkan seluruh kerumunan. Itu sangat besar dan mengerikan. Jiwa roh macam apa itu? Itu sangat menakutkan. Ketika binatang raksasa itu muncul, Gold Song sedang menghadapi situasi yang sulit di sisi lain. Siluet hijau itu bergerak maju dengan kecepatan penuh. Itu sangat cepat sehingga Gold Song tidak bisa mengelak pada waktunya. Ding! Suara garing terdengar. Gold Song baru berhasil menutup matanya ketika kelopak matanya tersentuh oleh sinar hijau. Rasa sakit yang luar biasa membuat Gold Song menjerit kesakitan. Aura di tubuhnya naik tiba-tiba saat melepaskan Dragon Air dan Golden Dragon Tremor Burst. Lampu hijau diledakkan oleh Golden Dragon Tremor Burst tetapi segera berubah menjadi panah lampu hijau yang terbang di Gold Song sekali lagi. Itu Emerald Demon Bird. Kata-kata itu meninggalkan mulut Tangwulin ketika dia mengingat nama sosok lampu hijau itu. Emerald Demon Bird ini bahkan lebih kuat daripada yang ditangkap oleh Gu Yuena dan Tangwulin tahun lalu. Siluetnya yang hijau sudah berubah tembus pandang seolah-olah itu adalah ukiran batu giok. Kecepatannya sangat cepat dan kemampuan menyerangnya begitu kuat sehingga Gold Song tidak mampu memblokir serangannya, terlepas dari keahliannya. Emerald Demon Bird yang 100.000 tahun juga merupakan jiwa roh cincin terakhir Zanggeyang. Dari 4 cincin jiwanya yang 100 tahun, 3 disediakan oleh Sapphire Phoenix dan hanya cincin jiwanya yang terakhir datang dari Emerald Demon Bird yang berumur 100.000 tahun. Cincin jiwa ke-9, yang disediakan oleh Emerald Demon Bird, tidak terlalu kuat, tetapi membawa efek yang sangat kuat pada pertahanan Zanggeyang. Di sisi lain, ia lebih menghargai kemampuan bertarung arwah roh itu sendiri. Meskipun Emerald Demon Bird berukuran kecil, itu adalah musuh bebuyutan dari hampir semua binatang buas besar. Di dunia binatang buas, itu adalah pembunuh sejati. Bahkan makhluk peringkat binatang takut kehadirannya sangat banyak. Gold Song bingung setelah beberapa serangan Emerald Demon Bird meskipun ukuran tubuhnya yang kecil. Jika bukan karena roh-roh bukan benar-benar tubuh fisik, Gold Song mungkin bisa menderita cedera yang bahkan lebih parah pada saat ini. Sifat yang membedakan Emerald Demon Bird adalah kecepatannya yang super cepat. Setiap kali itu dibebankan ke depan, itu akan melebihi kecepatan suara dan menciptakan ledakan sonik di udara. Ukuran tubuhnya yang mungil bisa menciptakan serangan hebat yang tak tertandingi agung. Di sisi lain, setelah diledakkan lebih awal, api neraka telah pulih setelah satu gulungan tubuhnya. Itu menerkam ke samping dan berputar menjauh dari binatang raksasa yang berdiri di depannya. Di bawah perintah Zanggeyang, Phoenix Sapphire mengayunkan tubuhnya dan nyala api yang menyilaukan keluar dari sayap sementara tubuhnya mulai tumbuh. Itu berubah menjadi Phoenix berapi-api besar dengan panjang sayap lebih dari 30 meter saat itu mulai memperebutkan naga tuan di udara. Sapphire Phoenix adalah roh-roh 100 tahun. Kekuatan api safirnya bahkan telah melampaui Dragon Fire Das Gold Dragon Overlord Dragon. Bercak api safir membakar seluruh tubuh tuan naga. Itu meraung marah saat meluncurkan aliran serangan di Sapphire Phoenix. Dua jiwa roh besar saling bertarung dalam pertandingan yang cukup bagus. Tidak ada yang bisa melampaui yang lain pada awalnya. Menilai dari permukaan, tidak ada keraguan bahwa Zanggeyang berada di atas angin sekali lagi. Hellflame Beast dan Thundercelap Netherfin hanya perlu menghabisi Damas Tulip. Gold Song berada dalam situasi kritis karena benar-benar kewalahan oleh Emerald Demon Bird. Sebenarnya, Emerald Demon Bird mampu menekan sebagian besar binatang buas besar. Namun, Tangwulin tampaknya sangat tenang. Seluruh tubuhnya masih mekar dengan sinar hijau emas, dan dia tampaknya tidak terpengaruh secara emosional oleh perubahan di depan matanya. Demon api neraka tiba sebelum Damas Tulip dalam sepersekian detik. Cakar depannya menebas Damas Tulip dengan kecepatan kilat.
Api neraka tidak hanya mampu membakar tubuh seseorang tetapi juga jiwa seseorang pada saat yang sama. Api selalu dianggap sebagai senjata paling menakutkan bagi tanaman. Namun, ketika tiba, Hellflame Beast menemukan Damas Tulip telah memecahkan senyum mengerikan. Bang! Kekuatan tiba-tiba, kuat terpancar melalui seluruh tubuh Hellflame Beast dalam sepersekian detik. Itu mati rasa dan membeku di udara. Sebuah pohon anggur seperti bambu diikatkan ke pinggang dengan ganas. Menusuk plasma listrik yang menembus tubuhnya, membuat Hellflame Beast melolong kesakitan sebelum menabrak tanah dengan kejam. Tidak hanya itu, aliran petir raksasa seperti naga melonjak tiba-tiba. Jiwa roh kedua yang menderita adalah Emerald Demon Bird. Tidak peduli seberapa cepat itu, Emerald Demon Bird hanya bisa mencapai kecepatan supersonik, sedangkan petir secepat cahaya. Boom! Sebuah baut menabrak tubuh Emerald Demon Bird tepat dan meledak sampai harus berhenti di udara. Goldsong telah berjuang untuk berurusan dengan serangan Emerald Demon Bird, jadi itu tidak akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu sia-sia. Itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan Golden Dragon Roar. Getaran mengguncang burung iblis-iblis sampai seluruh tubuhnya mati rasa dan menjatuhkannya dari langit. The Emerald Demon Bird ditangkap dalam cakar tajam Goldsong dengan kecepatan kilat. Itu membenci Emerald Demon Bird sampai ke tulangnya. Cakar depannya merobek jiwa roh Emerald Demon Bird menjadi serpihan dalam sepersekian detik. Selama Tuan Jiwa masih hidup, roh-roh tidak akan pernah benar-benar mati. Namun, jiwa roh yang terbunuh masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan energi asalnya dan Tuan Jiwa akan terpengaruh juga. Itu akan membahayakan tubuh dan roh Tuan Jiwa. Zhang Geyang mengeluarkan dengusan teredam saat darah merembes dari hidung dan mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Baut petir seperti naga yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke atas. Mereka menari-nari di langit dan memblokir setiap jalan keluar yang mungkin tersedia untuk Sapphire Phoenix. The Overlord Dragon mengayunkan ekor raksasa sekali lagi tapi kali ini, tidak ada tempat bagi Sapphire Phoenix untuk bersembunyi. Itu hanya bisa mengeluarkan semburan api. Ledakan, ledakan, boom, serangkaian suara dentuman keras terdengar di langit. Cahaya yang dipancarkan dari kilat dan percikan api seperti kembang api menjalar ke pemandangan yang luar biasa. Boom, Sapphire Phoenix dipukul oleh ekor Overlord Dragon. Tidak hanya itu, Overlord Dragon menuduhnya seperti kilat. Meskipun tubuhnya besar, itu seperti binatang jiwa kecil pada saat tumbukan. Tanduk di kepalanya menabrak tubuh Sapphire Phoenix dengan ganas dan menembusnya. Sapphire Phoenix menjerit sedih. Api yang membakar di tubuhnya menyatu untuk menutup luka. Namun, jelas bahwa seluruh tubuhnya telah menyusut sepertiga. Overlord Dragon menghentakkan kaki kanannya ke tanah yang menghasilkan ledakan keras dan keras. Suar Dust Gold meledak dari bawah tubuh Sapphire Phoenix dan mendorongnya lebih tinggi ke langit. Tuan Naga melebarkan mulut besarnya dan menyemburkan semburan Dust Gold Dragon Fire ke langit. Goldsong menyusul dari belakang. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang cemerlang di udara. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Sapphire Phoenix, itu tidak bisa membantu melolong kesakitan karena mundur terus setelah dihadang oleh serangan cepat. Ekspresi Zhang Geyang tampak agak tidak menyenangkan. Dengan lambaian tangan kanannya, Sapphire Phoenix berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke tubuhnya. Di sisi lain, Hellflame Beast sudah sepenuhnya dimangsa oleh lautan plasma listrik. Tidak hanya Zhang Geyang, tetapi juga semua penonton, termasuk penguasa jiwa yang kuat dan orang-orang biasa, berada dalam keadaan terheran-heran ketika menyaksikan pergantian peristiwa ini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa tiba-tiba membalikkan keadaan? Zhang Geyang masih berada di atas angin yang jelas beberapa saat yang lalu sementara roh-roh yang milik Master Sekte Tang akan dikalahkan. Bagaimana situasi berubah menjadi lebih buruk secara tiba-tiba? Hanya butuh waktu beberapa saat untuk satu dari 4 jiwa roh besar Zhang Geyang dihancurkan dan yang lain dikalahkan. Apakah jiwa roh yang tersisa menjadi nakal? Ya, semuanya telah dimulai sejak Thundercelap Netherfin menjadi sunyi dan berhenti. Ketika Hellflame Beast hendak menyerang Damas Tulip secara langsung, Thundercelap Netherfin tiba-tiba mulai bergerak. Itu adalah tanaman merambat yang telah menembus tubuh Hellflame Beast di bawah pengaruh Trigger Celap Electrifying Dance. Tarian elektrifikasi Thundercelap juga telah menjebak Sapphire Phoenix, dan itu bahkan tarian elektrifikasi Thundercelap lah yang menghentikan Emerald Demon Bird. Menilai dari kemampuan individu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Sapphire Phoenix atau Emerald Demon Bird.
Namun demikian, kemampuannya untuk menghancurkan energi telah melampaui keduanya, terutama Emerald Demon Bird. Sama seperti bagaimana Emerald Demon Bird adalah musuh bebuyutan dari sebagian besar jiwa, itu adalah musuh dari Emerald Demon Bird. Dengan demikian, Emerald Demon Bird mati dengan tragis. Segala sesuatu terjadi dalam momen yang paling singkat. Wajah tiba-tiba Thunderclap Netherfin menghasilkan perubahan haluan lengkap dalam kompetisi ini. Hasil pertandingan itu jelas. 4 jiwa roh besar Zhang Geyang dikalahkan. Bahkan komentator sudah lupa mengumumkan pemenang dan pecundang pertandingan. Wajah Zhang Geyang sudah dipenuhi dengan niat membunuh setelah beberapa saat menganggur. Dengan sekali kilat, dia menerkam ke arah Tang Wulin. Api biru samar menandai tubuhnya dengan warna yang sama. Itu membuatnya tampak sangat garang terutama ekspresi wajahnya. Bab 1336 banding 1336. Tang Wulin telah mengawasinya selama ini. Bibirnya berubah menjadi senyum menghina saat melihat pendekatan Zhang Geyang. Apakah kamu melanggar aturan? Tombak emas melesat dengan kecepatan kilat. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat ia dihadapkan oleh serangan peringkat 98 Hyper Douluo. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya. Warna hijau emas di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, memutar tombak emas di tangannya juga hijau emas. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti sekawanan lebah dan mengelilingi tombak. Tanaman merambat itu mirip dengan naga raksasa yang tampak kuat dan menakutkan. Api biru samar di tubuh Zhang Geyang menyala, tetapi ketika dia menabrak naga raksasa yang terbentuk dari tanaman merambat Tang Wulin, orang hanya bisa mendengar ledakan seperti guntur. Yang mengejutkan semua orang, Hyper Douluo peringkat 98 segera dihentikan oleh pukulan Tang Wulin. Tidak hanya itu, tombak hijau emas telah mendorong keluar dari antara tanaman merambat dan tiba di dada Zhang Geyang dalam sepersekian detik. Zhang Geyang merengut dan mengayunkan tangan kanannya. Flare mengental dan mengubah tinjunya menjadi hijau seperti batu giok yang menabrak ujung tombak. Dentang, suara itu seperti benturan logam. Tubuh Tang Wulin berhenti sementara Zhang Geyang jatuh dengan kasar seolah-olah dia tersengat listrik. Dia langsung terlempar ke belakang sejauh puluhan meter. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan menemukan ada lubang kecil di tinjunya. Cincin abu-abu putih menandai area di sekitar luka. Jika dia tidak segera bertindak, dia mungkin bisa kehilangan tangan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia melakukan itu dengan basis budidaya jiwa Douluo 8 cincinnya? Zhang Geyang, beraninya kamu melanggar aturan. Apakah Anda berpikir bahwa Tang Sekte kami tidak berdaya? Wajah tersenyum Douluo berteriak marah dari platform. Dengan goyangan tubuhnya, ia tiba di arena kompetisi. Berhenti. Ada kilasan sosok lain. Enchi turun dari langit dan menempatkan dirinya di depan Smile Face Douluo. Pada saat yang sama, dia menghadapi Zhang Geyang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Pagoda Master Zhang, Kekaisaran akan meminta pertanggungjawabanmu atas kelakuanmu setelah ini. Anda mewakili Kekaisaran sekarang dan bukan Pagoda Roh. Petik 2. Karena dia dibutakan oleh amarah, dia mencoba menyerang Tang Wulin. Zhang Geyang telah sedikit tenang, jadi dia segera menyadari bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk menghabisi Tang Wulin. Melihat pemuda yang sinar hijau emasnya memudar secara bertahap dari tubuhnya di dekatnya, Zhang Geyang merasakan semburan dingin yang muncul dari lubuk hatinya. Kemampuan pemuda jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak menahan diri ketika dia menuduhnya, namun lawan ini tidak hanya memblokir serangan tetapi juga membuat beberapa kerusakan padanya. Apakah dia hanya Sol Douluo? Siapa yang akan percaya itu? Informasi ini terlalu penting, jadi dia akan membahas ini lebih jauh setelah dia kembali. Dia harus memberitahu atasannya tentang Master Sekte Tang Sekte. Sejak kapan Federasi menghasilkan pembangkit tenaga listrik muda seperti itu? Tidak ada informasi terperinci tentang dia di markas Spirit Pagoda. Sekte Tang memiliki Master Sekte yang baru diangkat yang masih sangat muda. Siapa yang bisa mengendalikannya jika dia diberikan 1 atau 2 dekade lagi? Zhang Geyang tidak memberikan penjelasan. Sebagai gantinya, dia berbalik dan pergi sambil melambaikan tangannya di Thunderclap Netherfin. Meskipun dia tidak mengerti alasan di balik pemberontakan jiwa arwahnya yang tiba-tiba, tetapi dia berasumsi bahwa itu terkait dengan jiwa arwah binatang buas Tang Wulin. Dia akan kembali dan merasakan perubahan emosional di Thunderclap Netherfin dengan hati-hati untuk menemukan beberapa petunjuk. Namun, dia melihat sesuatu yang membuatnya heran.
Devin Thundercelap Nether tidak bereaksi sama sekali atas panggilannya. Segera setelah itu, anggur seperti bambu menegang tegak dan suara dentuman yang dalam terdengar. The Thundercelap Netherfin dan Zhang Geyang bergetar hebat pada saat bersamaan. Zhang Geyang meludahkan seteguk darah segar sementara bercak-bercak besar muncul di tubuh Thundercelap Netherfin. Namun, itu berjalan tanpa keraguan sedikitpun. The Damas Tulip melambaikan tangannya dan sinar hijau emas di tubuhnya menjadi lebih cerah. Cahaya berkilauan di Thundercelap Netherfin saat itu menyusut dengan cepat sebelum menyatu dengan tubuh Tulip Damas dan menghilang. Beraninya kau, Zhang Geyang gila ketika dia berbalik dan menerkam ke arah Tang Wulin sekali lagi. Tindakan Thundercelap Netherfin sebelumnya adalah mengambil inisiatif untuk menghapus kontrak di antara mereka. Mustahil bagi roh-roh biasa untuk melakukan ini. Setelah kesepakatan dengan guru jiwa ditandatangani, semuanya permanen. Ini karena roh-roh bergantung pada guru jiwa untuk bertahan hidup. Tindakan menghapus perjanjian dengan kekuatan tidak hanya akan melukai kekuatan asal roh jiwa, tetapi juga tidak mungkin jiwa roh bisa bertahan hidup dengan sendirinya. Namun, Thundercelap Netherfin sedikit berbeda dalam hal ini karena energinya sangat liar. Dengan demikian, kontraknya tidak seketat saat dibuat. Di mata Zhang Geyang, Thundercelap Netherfin tidak akan pernah selamat setelah meninggalkannya, jadi dia tidak khawatir tentang kesepakatan itu. Sudah seperti ini selama beberapa dekade terakhir. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Thundercelap Netherfin akan meninggalkannya dan memilih untuk membatalkan perjanjian tanpa keraguan sedikit pun dalam keadaan seperti itu. Bagi Zhang Geyang, tidak sesederhana kehilangan satu jiwa roh. Ternyata ketika dia kehilangan keterampilan jiwa yang diberikan oleh Thundercelap Netherfin, kekuatannya akan berkurang setidaknya 50%. Ada total 3 keterampilan jiwa yang dimiliki oleh Thundercelap Netherfin, jadi ini akan mengakibatkan penurunan parah dalam kemampuan keseluruhannya. Ini bukan kasus di mana dia bisa bergabung dengan roh-roh baru ketika dia kehilangan jiwa roh lama. Hilangnya roh-roh adalah permanen sementara jiwa roh dan keterampilan jiwa yang sudah ada telah mengeras, jadi tidak mungkin dia bisa menukar mereka. Enci mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mendorong Zhang Geyang pergi. Cukup, apakah kamu benar-benar ingin aku memukulmu? Petik 2. Presiden, apakah Anda tidak melihatnya merebut roh-roh saya? Zhang Geyang tidak peduli dengan lokasi lagi. Kehilangan Thundercelap Netherfin akan mengguncang fondasinya. Itu juga berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi limit Douluo. Hanya dengan menjadi limit Douluo dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia manusia. Tang Wulin telah menghilangkan harapannya untuk menjadi abadi. Aku sudah cukup berkata. Enci tampaknya sangat marah. Aura tubuhnya membengkak tiba-tiba. Kekuatan yang dia lakukan membuat Zhang Geyang terluka setelah satu roh-roh dihancurkan dan yang lain menjadi nakal, tidak dapat bergerak maju bahkan setengah langkah. Di sisi lain, ia menangkap momen yang tepat ketika Tang Wulin dengan sengaja menyeringai pada kemalangannya. Ketika amarah dan amarah berkumpul, penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa berhenti mengeluarkan darah segar lagi. Tang Wulin berbicara dengan lembut, seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Ini bukan sesuatu yang bisa saya ambil dari Anda dan roh-roh melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Jika saya tidak salah, roh pagoda seharusnya menetapkan hak yang adil dan setara dalam kesepakatan antara seorang guru jiwa dan makhluk jiwa. Karena kedua belah pihak adalah sama, ketika roh-roh menolak untuk bersamamu lagi, siapa kamu untuk memaksanya? Petik 2. Kau memainkan trik, kata Zhang Geyang dengan putus asa. Itu juga karena trikku berhasil. Kembalilah jika Anda bisa, kata Tang Wulin dengan tenang, dengan senyum di wajahnya. Kamu, Zhang Geyang tidak bisa melanjutkan lagi. Dia adalah wakil Master Spirit Pagoda dan orang yang bertanggung jawab atas Spirit Pagoda Star Luo Empire. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya meskipun dibutakan oleh kemarahan. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan jahat. Baiklah, Tang Sekte Master. Terima kasih atas bimbingannya. Petik 2. Dia menolak untuk tinggal bahkan untuk satu saat lagi setelah berbicara, jadi dia berbalik dan pergi. Bibir Enci berkedut sekali ketika dia menyaksikan siluet Zhang Geyang yang akan pergi. Dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Geyang, oh Geyang. Anda merasa menyesal, tetapi mungkinkah saya tidak merasakan hal yang sama? Kamu sama sekali tidak berguna. Petik 2.
Hati Presiden Monster Academy berdarah dengan penyesalan saat dia memikirkan pertaruhan antara dia dan Hu Jie. Ketika dia melihat Zhang Geyang meraih kemenangan dan hampir mencapai kemenangan, dia merasa gembira. Dia telah menemukan formula obat yang diturunkan dari zaman kuno yang dapat memperpanjang hidupnya, dan dia sangat membutuhkan jenis harta surga dan bumi untuk menyelesaikannya. Sebagai seseorang yang hari-harinya dinomori, ini adalah prioritas utamanya. Namun, jenis harta karun surga dan bumi yang digunakan dalam formula ini sangat langka dan berharga. Setelah bertanya dan berdiskusi dengan banyak orang, ia mengetahui bahwa satu-satunya tempat yang mungkin dapat ditemukan adalah di tanah menakjubkan yang dimiliki oleh Sekte Tang. Dengan demikian, ia bertaruh Light Dragon Crystal Naga Kristal untuk mendapatkan Tang Sekte untuk menempatkan taruhan. Tentu saja, dia berharap bahwa dia bisa menempatkan taruhan ini selama pertandingan Master Armor pertempuran karena dia akan bersaing secara pribadi, tapi ini benar-benar tidak adil untuk Sekte Tang. Mereka tidak akan pernah menyetujui taruhan itu, jadi dia mengusulkan mereka bertaruh pada pertandingan ini. Bab 1337 banding 1337. Situasi seyakin pistol. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin benar-benar bisa menang. Dia telah meraih kemenangan dengan membalik meja. Perubahan radikal dalam kehidupan manusia benar-benar. Bahkan dia terkejut ketika dia menyaksikan adegan di mana Tang Wulin akhirnya mengalahkan Zhang Geyang. Apakah Tang Wulin sudah begitu kuat? Itu tidak benar. Tampaknya itu tidak datang dari kekuatannya sendiri, tetapi ia harus meminjam bentuk kekuasaan lain untuk dirinya sendiri. Tetapi meskipun demikian, dia masih bisa meminjamnya. Enci merasa muram pada saat bersamaan. Dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain untuk mengevaluasi kembali pemuda ini. Damas Tulip, Gold Song dan Overlord Dragon masing-masing berubah menjadi sinar sebelum bergabung ke tubuh Tang Wulin dan menghilang. Tang Wulin menatap Enci sambil tersenyum. Presiden, apakah Anda akan membuat pengumuman sekarang? Enci meliriknya dengan kepahitan tersembunyi. Dia mengangguk ke arah bilik komentar. Ini adalah kompetisi yang sangat dinanti-nantikan yang diadakan di hadapan semua warga Star Luo Empire sehingga ia tidak akan pernah bisa bertindak sesat. Tindakan Zhang Geyang untuk secara aktif menyerang Tang Wulin sebelumnya pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Spirit Pagoda. Enci tidak pernah bisa mempermalukan kekaisaran bahkan lebih saat ini. Putaran kedua pertempuran lima dewa, Sekte Master Tang menang. Kemenangan ganda. Di sisi lain, platform penonton tidak lagi sepi setelah pemenang putaran ini diumumkan. Suara-suara naik satu demi satu dan bahkan ada banyak sorakan untuknya. Ada juga suara-suara menyenangkan nada tinggi yang jelas berasal dari wanita. Shrek Six Monsters bahkan melompat turun dari platform berturut-turut. Itu adalah kemenangan ganda, ini adalah kemenangan ganda dalam Battle of Five Gods. Apalagi yang bisa lebih menarik dari itu sekarang? Tang Wulin hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk bertarung melawan seluruh kekaisaran dan menerima hasil bangga dari dua kemenangan beruntun. Itu memiliki efek peningkatan yang sangat kuat pada kepercayaan dirinya, reputasinya, dan juga pertumbuhan kemampuannya. Dengan dua kemenangan sebagai basisnya, apa yang akan terjadi bahkan jika dia kalah dalam 3 putaran berikutnya? Sayang sekali dia akan kehilangan 3 dari 5 putaran. 2 putaran sudah cukup untuk Sekte Tang. Adapun Star Luo Empire, reputasi Tang Sek di sini pasti akan mencapai ketinggian baru. Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte Tang Sekte dengan pengakuan dari orang-orang di Kekaisaran Bintang Luo. Orang harus tahu bahwa bahkan jika Smiley Face Dou Luo ada di tempat Tang Wulin, dia mungkin belum tentu dapat mencapai kemenangan di 2 putaran ini. Tubuh Tang Wulin terlempar ke udara oleh Shrek Six Monsters yang telah berlari ke arena. Tang Wulin, di sisi lain, menemukan bahwa dia tidak percaya bahwa dia bisa menang dalam kenyataan. Dia menang di babak yang sangat penting dalam kompetisi. Ketika dia melihat bahwa lawannya adalah Hyper Dou Luo Spirit Pagoda, harapannya untuk memenangkan babak ini benar-benar turun. Kemampuan Zhang Geyang jauh melebihi dirinya. Tang Wulin memiliki lawan yang sulit dimenangkan dalam pertempuran roh-roh. Tidak peduli seberapa percaya diri Tang Wulin terhadap jiwa arwahnya, basis kultivasinya tidak cukup. Jadi peningkatan jiwa rohnya secara alami tidak akan pernah bisa mencapai level Hyper Dou Luo. Dan meskipun Golden Dragon King Bloodline mampu memperkuat jiwa roh ini, efeknya masih terbatas. Ketika Thundercelap Netherfiend muncul, Tang Wulin sudah berasumsi bahwa dia akan kalah.
Serangan yang diluncurkan oleh Thunderclap Netherfiend benar-benar sangat kuat sehingga bahkan Tang Wulin terkejut. Di sisi lain, Damas Tulip tiba-tiba meminta tugas perang pada saat itu. Semuanya mulai berubah sejak saat itu. Damas Tulip memberitahunya bahwa tindakan lawan menggunakan binatang berjiwa tumbuhan jenis seperti mencari kehancuran mereka. Thunderclap Netherfiend bukanlah sesuatu yang mampu dikuasai lawan. Ini adalah peluang besar yang terjadi hanya sekali seumur hidup untuk Yang Mulia, Tang Wulin. Ini karena tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi jiwa roh terakhir Yang Mulia daripada Thunderclap Netherfiend. Meskipun Tang Wulin belum memahami alasan di balik mengapa Thunderclap Netherfiend adalah yang paling cocok untuk dirinya saat ini, dia hanya bisa mempercayai Damas Tulip. Keterampilan jiwa Nature's Child dilepaskan. Tang Wulin jelas bisa merasakan aura semua tanaman di seluruh Heaven Dow City. Kekuatan alam melonjak dan dimasukkan ke dalam tubuhnya sebelum dipindahkan ke Damas Tulip. Di bawah konduksi Tulip Damas, kondisi Gold Song stabil pada saat itu dan kemudian Damas Tulip berkomunikasi dengan Thunderclap Netherfiend. Tang Wulin belum belajar tentang detail spesifik dari komunikasi di antara mereka. Namun, dia sudah mengetahui hasilnya ketika dia mengirim Overlord Dragon. Thunderclap Netherfiend sudah membuat pilihan saat itu. Semua yang terjadi setelah itu sederhana. Semua pergantian gelombang adalah karena kedatangan Thunderclap Netherfiend dan lawan benar-benar dikalahkan pada akhirnya. Dia mencapai kemenangan terakhir. Tang Wulin ingin kembali ke Sekte Tang sesegera mungkin sehingga dia dapat meminta Damas Tulip untuk klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Thunderclap Netherfiend. Bisakah dia benar-benar menggunakan Thunderclap Netherfiend sebagai miliknya? Kekuatan jiwa roh yang telah ditampilkan hari ini benar-benar mengerikan. Namun, Tang Wulin menemukan masalah. Rasanya bahkan Thunderclap Netherfiend sendiri tidak mampu melakukan kontrol penuh atas kekuatannya. Bagaimanapun, dia benar-benar menang lagi. Dain Yuner menepuk dadanya di tempatnya yang lesat. Dia menghembuskan napas lega. Ada periode waktu sebelumnya ketika dia berpikir Tang Wulin akan kehilangan kompetisi hari ini. Dia bahkan merasa seperti jantungnya akan naik ke tenggorokannya. Ketika dia mengetahui bahwa lawan Tang Wulin hari ini adalah Zhang Geyang, dia telah sangat mengutuk Enqi di dalam hatinya. Presiden Enqi sangat menyadari hubungan permusuhan antara Tang Sek dan Spirit Pagoda namun dia mengundang Zhang Geyang ke kompetisi ini. Bagaimana jika Zhang Geyang akan menumpangkan tangan pembunuh pada Tang Wulin di kompetisi? Dengan demikian, dia telah menatap kompetisi selama ini dan dia berencana untuk memasuki arena dan menghentikan prosesi ketika situasinya benar-benar terlihat buruk. Namun, dia juga mengerti bahwa kompetisi tingkat ini jelas bukan sesuatu yang dia bisa hentikan bahkan jika dia mau. Tidak lama kemudian, dia pernah mencoba menantangnya. Namun, keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Kemampuannya sudah berkembang ke tingkat di mana dia hanya bisa melihat sampai sekarang, apalagi saingan. Dia merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa melihat sosoknya yang sudah pergi. Namun, Dai Yuner merasa bangga dengan pandangannya ke depan juga. Dia sudah memusatkan perhatian pada lelaki itu ketika lelaki itu baru saja berdiri dengan sangat baik 6 tahun lalu. Dia mencintai kesetiaan, keseriusan, dan juga kegigihannya yang teguh. Dia pasti akan mencari cara untuk membuatnya tetap di Star Luo Empire kali ini dan tetap di sisinya tidak peduli apa. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang kecil. Dai Yuner tidak bisa menahan diri dari berteriak di dalam hatinya. Wulin luar biasa. Anda berada di garis kemenangan ganda. Ayah pasti memasang cemberut sekarang. Aku akan melihatnya, hanya melihat dan tersenyum maka aku tidak akan berbicara. Petik 1. Ekspresi Dai Tianling benar-benar agak aneh saat ini. Dia juga sama tidak percaya ketika dia melihat Tang Wulin menjadi pemenang kompetisi ini. Bagaimana Zhang Geyang kalah? Jika orang mengatakan bahwa posisi Huang Zhengyang dapat diganti, maka hanya ada Enqi yang bisa menyaingi Zhang Geyang yang dinilai dari jiwa roh mereka. Bahkan Smiley Face Douluo jauh lebih lemah di area ini. Satu orang hanya diizinkan untuk mewakili Kekaisaran Luo Bintang dan bertarung untuk satu pertempuran masing-masing dalam pertempuran 5 dewa. Dengan demikian, Zhang Geyang benar-benar pilihan terbaik karena tidak ada yang lebih kuat darinya. Bahkan menilai dari kompetisi keseluruhan, Tang Wulin seharusnya menggunakan beberapa bentuk trik khusus untuk mengubah keadaan. Namun, dia memiliki jiwa roh yang paling kuat di Kekaisaran Bintang Luo tidak peduli bagaimana dia melakukannya dan dia sekarang dianggap pantas mendapatkan reputasi itu.
Bocah kedua ini melaporkan kepada Yang Mulia. Ini adalah informasi darurat. Seorang pengawal kerajaan berlari terburu-buru dan membungkuk memberi hormat. Apa yang terjadi? Dai Tianling merasa ketika dadanya mengencang. Sejak dia tahu bahwa Douluo Federation mungkin bisa berperang kapan saja, dia selalu menangkap bahaya di setiap suara. Untuk alasan yang tidak diketahui, semua tanaman di seluruh Star Luo City tumbuh liar. Banyak tanaman berbunga dengan bunga segar meskipun itu bukan musim berbunga. Banyak tanaman di daerah sekitar Star Luo City juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang cepat. Petik 2. Hah. Dai Tianling tertegun sejenak. Kirim seseorang untuk menyelidiki sekaligus untuk mengetahui apa yang terjadi. Petik 2. Ya Yang Mulia. Petik 2. Semua tanaman tumbuh liar. Apa yang sedang terjadi? Dai Tianling berdiri dengan tergesa-gesa dan meninggalkan platform dengan langkah cepat. Tang Wulin, Tang Wulin, Tang Wulin. Ketika kendaraan Tang Sek meninggalkan Coliseum, kerumunan orang sudah memblokir jalan keluar. Segala macam suara bersorak naik satu demi satu. Namun, ada lebih banyak orang yang berharap untuk melihat Master Sekte Tang Sekte dari dekat. Dengan tentara pertahanan kota membuka jalan mereka, kendaraan Tang Sek keluar dari pengepungan yang ketat dengan upaya besar dan kembali ke markas. Double win beruntun dari pertarungan Mesya dan pertarungan roh-roh tidak diragukan lagi telah membangun reputasi Tang Wulin. Tang Sek juga mendapat manfaat dari situasi ini untuk apa lagi yang bisa menghasilkan efek iklan yang lebih baik. Bab 1338. Setelah mereka kembali ke markas, Tang Wulin kembali ke kamarnya dengan alasan ingin beristirahat. Dia menenangkan arwahnya dan menyimpulkan kejadian dalam pertarungan jiwa roh hari ini. Sudah lama sejak dia melepaskan keterampilan jiwa Nature's Child-nya. Sebenarnya karena skill ini menghabiskan terlalu banyak energinya sehingga dia tidak sering menggunakannya. Namun, rasanya agak berbeda ketika dia melepaskan Nature's Child hari ini. Setelah partikel energi dari luar masuk ke dalam tubuhnya tampaknya telah menimbulkan umpan balik terhadap partikel energi ini. Rasanya seperti bernafas. Energi menyusut dan mengalir di antara setiap napas dan napas. Kali ini, anak alam mengkonsumsi energi jauh lebih sedikit daripada yang dia harapkan. Namun, efeknya sama kuatnya. Itu secara alami berkat kekuatan yang diakumulasikan oleh Nature's Child untuk periode waktu yang lama sehingga dia mampu mengalahkan Zhang Guiyang pada akhirnya. Justru ketika energi di dalam tubuhnya telah mencapai maksimum. Dengan kualitas tubuhnya, kekuatan jiwanya mencapai kapasitas maksimum bukanlah masalah kecil. Selain itu, asal-usul Zhang Guiyang telah rusak karena arwah-arwahnya hancur. Itu sebabnya dia langsung dikalahkan oleh Tang Wulin. Ini adalah hasil dari pertempuran terseret di mana lawannya kelelahan. Bukannya basis kultivasinya telah meningkat ke titik di mana dia bisa bersaing dengan lawannya. Dia telah bertarung tanpa menahan diri dalam pertempuran hari ini. Itu juga memperdalam pemahamannya tentang anak alam. Mungkin, ini juga karena berkat pesawat. Mungkin benih alam bangkit dan sudah mulai tumbuh. Bagaimanapun masalahnya, itu adalah kabar baik. Sayangnya, sangat sulit untuk menerapkan Nature's Child dalam pertempuran yang sebenarnya. Ini karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi, terlalu lama. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Damas, Tang Wulin memanggil dalam hatinya. Dengan kilatan cahaya, Damas tulip muncul di depannya. Dia menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Tuanku, aku yakin ada banyak pertanyaan di hatimu. Sebenarnya, Anda adalah anak alam. Di dunia ini, tidak mungkin tanaman apapun akan menyerang Anda. Hanya saja Thundercelap Netherfin tidak tahu tentang identitas Anda. Saya meminta Anda untuk melepaskan aura Nature's Child Anda sehingga itu bisa mengkonfirmasinya. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Aku sudah memikirkannya juga. Saya masih penasaran, bagaimana Anda meyakinkannya untuk membelot. Bagaimanapun, guru jiwa yang dengannya roh-roh menandatangani kontrak itu sangat penting. Jika itu mengkhianati Tuan Jiwa, itu mungkin berakhir dalam situasi yang buruk. Petik 2. Damas Tulip mengangguk. Begitulah adanya. Pertama, Thundercelap Netherfin mempercayai Anda sepenuhnya karena Anda adalah anak alam. Anda adalah orang yang dipilih oleh Life Seed. Ini berarti bahwa Anda adalah pilihan setiap tanaman, pilihan alam. Tidak punya alasan untuk mencurigai Anda. Adapun mengapa ia mengambil keputusan begitu cepat,
sebagian karena ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan Anda sebagai tanaman dan bagian dari itu karena ia tidak bahagia saat tinggal bersama tuan rumahnya. Petik 2. Oh, Zhang Geyang tidak memperlakukannya dengan baik. Apakah dia tidak menjaga jiwa roh yang begitu kuat? Petik 2. Damas Tulip menjawab, bukannya dia memperlakukannya dengan buruk, tapi Zhang Geyang telah melanggar kontrak. Saat itu, banyak ahli pagoda roh telah bekerja bersama untuk menangkap Nether Fin Thundercelap ini. Tanaman seperti Fin Thundercelap Nether lebih baik mati daripada membiarkan dirinya ditawan. Jika mereka dibiarkan hidup di alam liar, mereka akan terus-menerus menarik petir untuk mengolah diri mereka sendiri sampai hari mereka hancur sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan meledak selama proses budidaya berkelanjutan, mereka tidak akan berhenti berkultivasi. Begitulah kegigihan mereka. Petik 2. Salah satu poin terpenting yang digunakan Zhang Geyang untuk meyakinkan Thundercelap Nether Fin adalah bahwa dia akan membantunya menyelesaikan penanamannya dan membantunya mengatasi masalah karena tidak dapat menahan petir. Dia akan membantunya membudidayakan sampai 100.000 tahun, membebaskan diri dari batasan, dan menjadi rumput abadi yang nyata, rumput abadi atribut petir pertama. Petik 2. Namun, Zhang Geyang mulai menemukan banyak alasan untuk menepati janjinya ketika itu benar-benar menjadi jiwa rohnya. Jika tebakan saya benar, itu bukan berarti Zhang Geyang tidak ingin membantu meningkatkannya, itu juga akan bermanfaat baginya. Sebagai gantinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memulai. Petik 2. Energi Thundercelap Nether Fin terlalu keras. Banyak risiko harus diambil untuk meningkatkannya. Sebagai seorang guru jiwa, siapa yang mau membantu jiwa rohnya dalam meningkatkan dirinya dengan risiko meledak? Petik 2. Oleh karena itu, Zhang Geyang tidak hanya membantu Nether Fin Thundercelap terus berkultivasi, tetapi dia juga menyegel kemampuannya dengan kontrak. Dengan cara ini, itu tidak akan dapat terus meningkatkan dirinya sendiri dan Zhang Geyang akan aman. Namun, Fin Thundercelap Nether telah kehilangan kesempatan. Petik 2. Pada saat itu, Thundercelap Nether Fin sudah memindahkan dirinya dari tubuh utamanya dan menjadi roh-roh. Jika meninggalkan Zhang Geyang, itu akan segera mati. Itu selalu menunggu kesempatan dan kami kesempatan itu. Apa yang tidak bisa dilakukan Zhang Geyang, Anda pasti akan bisa melakukannya sebagai Nature's Child. Sebenarnya, pertumbuhan Thundercelap Nether Fin membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar untuk melindungi dan membimbingnya. Siapa lagi selain Anda yang lebih cocok dengan itu? Petik 2. Tang Wulin memandang Damas Tulip dan memproses apa yang baru saja dikatakannya. Jadi, kamu sangat memikirkannya. Anda ingin itu menjadi jiwa roh cincin jiwa terakhir saya. Petik 2. Damas Tulip mengangguk. Kenapa tidak? Ini peluang bagus. Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi Thundercelap Nether Fin untuk tumbuh ke keadaannya? Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu di Ichevire Polaris Ice, Thundercelap Nether Fin juga muncul. Namun, kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya untuk keselamatan semua orang. Ini ditakdirkan untuk tumbuh sendiri saat mengalami cobaan, kesulitan, dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun, itu karena pengalaman-pengalaman ini bahwa Thundercelap Nether Fin akan sangat kuat begitu tumbuh hingga dewasa. Petik 2. Apa yang kamu lihat hari ini hanyalah sebagian dari kemampuan Thundercelap Nether Fin. Itu khawatir bahwa itu akan meledak begitu lepas dan itu sebabnya ia hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Biar saya katakan begini, jika dibiarkan tumbuh dan bercocok tanam hingga 100.000 tahun, itu adalah ledakan habis-habisan yang cukup untuk menghancurkan kota kecil. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Maksudmu Thundercelap Nether Fin memiliki kemampuan tersembunyi lainnya? Menurut legenda, ada dewa peringkat 1 yang disebut Dewa Guntur sebelum alam surgawi menghilang. Dewa Guntur telah jatuh dalam salah satu perang dunia surgawi dan jatuh ke benua Douluo kami. Tanaman seperti Thundercelap Nether Fin hanya muncul setelah insiden itu. Oleh karena itu, ada pepatah di antara kita menanam bahwa Thundercelap Nether Fin adalah tanaman yang memiliki garis keturunan Dewa Guntur. Ini adalah perusak sejati dunia tumbuhan. Alasan mengapa itu tidak bisa menumbuhkan ke peringkat 100.000 tahun adalah bahwa itu mungkin benar-benar membangunkan kembali garis keturunan Dewa Gunturnya setelah dibudidayakan ke tingkat itu. Bahkan mungkin bisa terus tumbuh tanpa ancaman dari hukuman surgawi. Petik 2. Pesawat tidak akan membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu,
itu telah menekan Thundercelap Netherfin selama ini. Mereka tidak diizinkan hidup lebih dari 50.000 tahun. Petik 2. Itu sebabnya aku percaya bahwa jika kamu bisa membantunya mencapai peringkat 100.000 tahun, itu pasti akan memberimu kejutan yang luar biasa. Anda adalah satu-satunya orang yang disukai oleh pesawat dan Anda mewakili keinginan pesawat. Kaulah satu-satunya yang dapat membantu itu. Petik 2. Mata Tang Wulin tiba-tiba mencatat pencerahan. Jadi begitulah, bagaimana sekarang? Bahkan jika kontraknya sendiri bermasalah, saya yakin menghancurkannya juga telah cukup merugikan, bukan? Petik 2. Damas Tulip mengangguk. Dengan kekuatan hidup anak alam Anda telah melindungi asal-usulnya. Kita harus membiarkannya pulih perlahan setelah ini. Bagaimanapun, Anda masih jauh dari budidaya sampai 9 cincin. Ketika Anda berada di peringkat titel Douluo, itu seharusnya bisa mulai bergabung dengan Anda. Adapun peningkatannya dalam basis budidaya, selama itu mengikuti Anda, kami binatang jiwa tipe tanaman dapat terus meningkatkan energi asal kita. Petik 2. Temanmu hampir berada di peringkat 8 dering. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi yang lain tidak benar-benar mau meninggalkan sisi Anda. Mereka ingin tetap di sisimu setiap saat. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Mereka masih akan dipelihara bahkan jika mereka bersama teman-temanku. Kemampuan My Nature's Child semua berkat Life Seed. Di masa depan, kami akan membangun kembali Akademi Shrek di mana benih kehidupan ditanam. Ketika waktu itu tiba, saya percaya bahwa inti kehidupan seluruh benua akan ada di sana. Jadi, suruh yang lain untuk santai. Saya pasti akan memberi mereka lingkungan terbaik untuk bertahan hidup di masa depan. Ya, kami tahu itu. Kami juga akan membantu Anda mewujudkan impian ini, tuanku. Namun, bahkan setelah sekian lama kita belum menemukan kekuatan hidup yang sangat cocok dengan Life Seed. Tanpa kekuatan hidup yang cukup, pertumbuhannya akan sangat terpengaruh. Tuanku, saya pikir Anda harus lebih memperhatikan ini. Petik 2. Bab 1339. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh Life Seed benar-benar masalah yang sulit. Tang Wulin belum menemukan kekuatan hidup yang padat sampai sekarang. Di sisi lain, kekuatan kehidupan biasa terlalu lemah untuk Life Seed. Tang Wulin memikirkannya dan berkata, apakah Thundercelap Netherfin baik-baik saja? Apakah itu membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Tidak apa-apa. Berada di dalam tubuh Anda adalah bantuan terbesar untuk itu. Sekarang saya sudah membawanya, yang harus kita lakukan adalah membiarkannya pulih kembali dalam tubuh Anda. Ketika basis kultivasi Anda akhirnya di peringkat judul Douluo, Anda kemudian harus menandatangani kontrak dengannya. Sebenarnya, kualitas tubuh Zhang Geyang masih belum memuaskan. Jika tetap dengan Anda, itu akan dapat melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Juga, jiwa bela diri Anda adalah Kaisar Blue Silver. The Thundercelap Netherfin adalah jiwa roh yang paling cocok untuk Anda. Saat menyatu dengan Blue Silver Emperor Anda, Kaisar Blue Silver Anda akan mengalami beberapa perubahan. Menjadi anak alam dengan kekuatan hidup yang sangat besar, Anda pasti akan dapat membantu Thundercelap Netherfin mencapai basis budidaya 100.000 tahun. Lebih penting lagi, kita melihat kesempatan yang meningkat untuk kehidupan kekal di tubuh Anda. Saya tidak memberitahu yang lain karena takut mereka tidak akan meninggalkan Anda. Namun, tubuh Anda tidak akan bisa menahan begitu banyak binatang jiwa. Mendesah. Devin Thundercelap tampak seperti anggur seperti namanya. Meskipun itu berbeda dari rumput Blue Silver, mereka masih binatang buas tipe tanaman. Mereka juga memiliki sifat-sifat yang sama. Ketika dia memikirkan 3 keterampilan hebat yang ditampilkan oleh Thundercelap Netherfin hari ini, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jika basis budidayanya ditingkatkan menjadi 100.000 tahun, dan ia bertindak serampangan dalam serangannya, apa yang akan terjadi dengan dunia? Garis keturunan Golden Dragon King-nya sendiri merupakan serangan kekerasan. Jika dia memiliki atribut kekerasan lain, maka energi peledaknya pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta jiwa. Dia berpikir bahwa Hellflame Douluo pasti sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia benar-benar melempar heli setelah kapak. Tidak hanya dia dikalahkan, dia juga kehilangan jiwa rohnya yang penting. Itu adalah pukulan nyata bagi basis kultivasinya. Dia yakin bahwa tanpa Thundercelap Netherfin, dia tidak bisa lagi menjadi judul Douluo.
Devin Thundercelap Nether telah memberinya hasil tanpa upaya ekstra dari pihaknya. Sudah lama sejak Tang Wulin menggunakan jiwa roh untuk membantunya bertarung. Dengan basis budidayanya saat ini, ia lebih suka menggunakan kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan arwah-arwahnya terlalu banyak, dia akhirnya akan bergantung pada mereka. Itu sebabnya dia jarang melepaskan mereka. Bagi jiwa rohnya, tetap di dalam tubuhnya juga baik untuk kultivasi mereka sendiri karena mereka terus dipelihara. Ketika Overlord Dragon muncul hari ini, bahkan Tang Wulin terkejut. Tingginya 100 meter membuatnya tampak seperti gunung yang sebenarnya. Kekuatan destruktifnya meningkat dari hari ke hari. Tang Wulin bisa merasakan Overlord Dragon hanya selangkah lagi dari menjadi naga sungguhan. Terobosan akan membawa beberapa perubahan besar. Mungkin basis budidaya 100.000 tahun yang dicari oleh Thundercelap Netherfin. Setelah diberi makan oleh kekuatan hidup di dalam tubuhnya, Naga Tuan sudah mendapatkan potensi untuk terobosan ke peringkat 100.000 tahun. Jika itu menyelesaikan terobosan, semuanya akan berbeda. Dia bertanya-tanya bagaimana hasilnya ketika saatnya tiba. Tingginya sudah 100 meter sekarang. Bukankah itu lebih menakutkan? Dia merasa geli hanya memikirkannya. Setelah membiarkan pikirannya menjadi liar untuk sesaat, Tang Wulin menenangkan pikirannya dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Pertempuran 5 dewa tidak mengkonsumsi banyak energinya. Sebaliknya, itu melelahkan semangatnya. Dia akan menghadapi lawan yang sangat kuat di setiap pertempuran, dan kekuatannya tidak pada tingkat di mana dia secara seimbang dicocokkan dengan lawan-lawannya. Dia menang karena dia mengandalkan kemampuan gabungannya, dan lawan-lawannya tidak memahaminya. Dia telah memeras otaknya dengan pasti. Dia memiliki 3 pertandingan lagi. Pertandingan-pertandingan berikut akan semakin sulit secara progresif. Pertandingan besok akan menjadi pertandingan ketiga dari pertempuran 5 dewa, pertempuran keterampilan jiwa. Pertempuran keterampilan jiwa sebenarnya yang paling tradisional dari semua pertempuran Tuan Jiwa. Tidak ada baju perang atau senjata pertempuran yang diizinkan selain dari penggunaan jiwa bela diri. Kalau tidak ada batasan lain. Tanpa ragu, itu akan menjadi pertandingan paling sulit yang harus dihadapi Tang Wulin sejak pertempuran 5 dewa dimulai. Dalam hal kesulitan, itu adalah yang kedua setelah pertempuran terakhir, pertempuran baju besi. Lawannya adalah Hyper Douluo, yang kekuatannya mungkin sekuat Zhang Geyang saat ini. Tidak akan mudah bagi Tang Wulin untuk menang dalam menghadapi kekuatan mutlak. Namun, semakin banyak pengalaman yang dia miliki dengan pertempuran seperti itu, semakin dia akan meningkat. Karena itu, ia harus menghadapi mereka dengan serius. Bahkan jika dia kalah, itu akan dengan hormat. Boom, meja kayu solid segera berubah menjadi bubuk halus. Di bawah nyala api biru tua, tidak ada jejak meja yang tersisa. Fitur wajah Zhang Geyang tampak terdistorsi. Hellflame Douluo tidak semarah dirinya hari ini untuk waktu yang lama. Ketika dia menerima undangan Enchi, dia langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia diberi kesempatan untuk mengalahkan Master Sekte Tang yang baru diangkat sekte saat mewakili Pagoda Roh. Adakah yang lebih memuaskan dari ini? Namun, dia tidak pernah berharap untuk kalah hari ini, dan kalah sepenuhnya. Bahkan arwah-arwahnya dibawa pergi oleh lawannya. Dia masih bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah dalam kompetisi. Paling-paling, itu masalah harga diri. Pada usia dan basis kultivasinya, ia tidak lagi menganggap hal-hal seperti itu penting. Apa yang lebih dia pedulikan adalah basis budidayanya sendiri. Dia sudah mencapai peringkat ke-98 untuk waktu yang lama sekarang. Menjadi batas Douluo adalah tujuan hidupnya. Hanya dengan menjadi limit Douluo dia bisa bebas dari keterbatasan fisiknya dan hidup selamanya. Baru-baru ini, dia mulai merasa seperti itu. Jika dia terus melakukannya, dia mungkin bisa mengandalkan peningkatan Safir Phoenix-nya untuk mencapai ambang itu. Namun, pada saat itu, Thundercelap Netherfin telah membelot dan sepenuhnya merampas aspirasinya. Tanpa roh-rohnya, 3 keterampilan jiwanya yang lain dan kekuatan keseluruhan telah melemah. Dia tidak akan pernah bisa menebusnya. Itu tidak mungkin lagi baginya untuk menjadi limit Douluo. Ketika dia merenungkan hal itu, Zhang Geyang merasa seolah ada ribuan semut menggerogoti hatinya. Itu menyakitkan. Tujuan yang dia kejar seumur hidupnya. Tepat saat itu dalam jangkauan, tiba-tiba itu direnggut. Itu adalah rasa malu yang membara, dendam yang tidak bisa didamaikan.
Tang Wulin. Dia praktis memeras kata-kata dari antara giginya. Zhang Geyang mengertakkan gigi. Kebencian di matanya berubah menjadi api neraka di neraka. Pagoda Master, roh suci yang terhormat ada di sini. Bawahan spirit pagoda yang gemetar melaporkan kepada Zhang Geyang dari luar ruangan. Spiriter. Ketika dia mendengar kata itu, Zhang Geyang melunak. Dia menarik napas panjang untuk menenangkan emosinya. Roh itu memiliki status khusus. Sebelum dia tiba, Zhang Geyang telah menerima panggilan jiwa dari Qiangu Dongfeng. Dia telah diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Dikatakan bahwa roh itu telah berkontribusi banyak pada pagoda roh. Zhang Geyang tidak sepenuhnya yakin apa kontribusi itu. Itu adalah rahasia besar di pagoda roh. Namun, Zhang Geyang tahu bahwa roh itu adalah calon menantu Qiangu Dongfeng. Dia akan memiliki kekuatan besar di klan Qiangu. Dia tahu bahwa dia akan datang ke Star Luo City di hari-hari mendatang. Namun, dia tidak berharap dia datang begitu cepat. Bawa dia ke ruang rapat, kata Zhang Geyang dengan ekspresi suram. Ya, Pagoda Master. Petik 2. Ketika Zhang Geyang bertemu dengan roh yang terkenal dari spirit pagoda, dia lebih dari sedikit terkejut. Tidak heran Qiangu Dongfeng lebih suka dia menjadi cucunya. Gadis ini sangat cantik. Jika dia beberapa dekade lebih muda, dia akan tertarik padanya juga. Juga, Zhang Geyang jelas merasakan magnet tipis di sekitar gadis muda berambut perak, bermata ungu ini. Itu pastinya disebabkan oleh beberapa gelombang elemental yang padat. Bab 1340. Paling banyak dia berusia 20-an. Dia seharusnya sekitar usia itu, pikirnya. Dia terkejut dengan basis kultivasinya. Itu adalah kasus yang langka. Pagoda Master Zhang. Gu Yuena membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Zhang Geyang. Di spirit pagoda, orang yang memiliki posisi tertinggi adalah Pagoda Master, 2 Deputy Masters Pagoda, dan 4 spirit besar. Saat ini, Gu Yuena adalah pejabat tinggi di Pagoda Roh. Namun, dalam hal hierarki, dia masih peringkat lebih rendah dari Zhang Geyang. Zhang Geyang tersenyum. Tidak perlu terlalu sopan, semangat. Pasti perjalanan yang panjang. Saya bertanya-tanya apa instruksi yang dimiliki Master Pagoda untuk saya saat ini. Petik 2. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki instruksi untukmu. Hanya saja aku belum pernah ke Dou Spirit dan Star Luo Empires. Sudah menjadi kebiasaan bahwa saya melakukan kunjungan kehormatan setelah saya menjadi seorang spiriter. Petik 2. Zhang Geyang tahu bahwa apa yang disebut panggilan kesopanan ini sebenarnya adalah bentuk inspeksi. Kantor pusat secara berkala akan mengirim beberapa personel ke sana untuk diperiksa. Tidak ada keraguan bahwa gadis muda ini ada di sini untuk diperiksa dan juga untuk mendapatkan pengalaman. Kemungkinan besar dia akan dipromosikan di masa depan. Dengan reputasi Qiangu Dongfeng, dia berpendapat bahwa Qiangu Dongfeng akan tetap menjadi Master Pagoda sampai kematiannya. Dalam hal itu, posisi yang paling mungkin diambilnya adalah posisi Leng Yaozu. Aku dengar kau murid Pagoda Master Leng, kata Zhang Geyang. Ya, terima kasih untuk ajaran guruku tercinta. Dia telah menjadikan saya siapa saya hari ini, jawab Gu Yuena datar. Pada saat yang sama, dia mengukur Zhang Geyang di depannya. Meskipun Zhang Geyang telah menyembunyikan dirinya dengan baik, dia bisa merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa guru pagoda memiliki udara yang keras tentang dirinya saat ini. Pertempuran Lima Dewa, iya. Gu Yuena telah mendengar tentang pertempuran Lima Dewa tak lama setelah kedatangannya di Kekaisaran Bintang Luo. Dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk mengumumkan identitasnya di Kekaisaran Luo Star. Itu tidak seperti dia. Dia pasti didirikan oleh Kekaisaran Luo Star. Namun, tekanan dari pertempuran Lima Dewa benar-benar luar biasa. Namun demikian, tidak ada salahnya untuk melakukan upaya seperti itu, selalu pergi ke tempat masalahnya dan tidak tahu apa artinya tidak mungkin. Dalam perjalanannya ke kota Star Luo, dia telah menyaksikan pertandingan antara Zhang Geyang dan Tang Wulin di televisi jiwa di mobil. 2 kemenangan beruntun. 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran Lima Dewa. Dia telah maju sekali lagi. Tingkat di mana kekuatannya membaik telah melampaui harapannya. Dia benar-benar berbeda sekarang. Gu Yuena merasa nyaman dengan semua ini, tapi dia merasakan sedikit kepahitan juga. Semakin kuat dia, semakin tinggi kemungkinan dia akan menjadi musuhnya. Saat ini, dia mengendalikan tubuhnya sendiri. Jika Gu Yue terbangun,
dengan tanggung jawab berat yang harus dia pikul, bisakah dia tetap acuh tak acuh? Kakak, kamu harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Anda setidaknya harus dapat melindungi diri sendiri di masa depan. Petik 1. Spiriter, kamu menyebutkan bahwa kamu menuju ke Do Spirit Empire juga. Aku percaya kamu sudah berada di sana. Zhang Geyang tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya pada Gu Yuena. Gu Yuena mengangguk. Ya, saya pernah ke sana. Tapi saya tidak berharap Tang Sekte mendeklarasikan perang terhadap kita. Ketika saya tiba, pertempuran sudah berakhir. Situasinya tidak optimis. Pagoda roh saat ini berada di bawah banyak tekanan di kerajaan Do Spirit. Banyak dari murid-muridnya memiliki gerakan mereka dibatasi. Itu sebabnya perjalanan saya di sini tertunda. Petik 2. Zhang Geyang mendengus. Berani-beraninya negara kecil seperti itu terhadap pagoda roh kita. Kita akan lihat betapa beraninya mereka ketika pasukan federal datang. Do Spirit dan Star Luo Empires seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Petik 2. Di federasi, pagoda roh itu seperti matahari di tengah hari. Jika Star Luo Empire dan Do Spirit Empire dihancurkan oleh federasi, pagoda roh pasti akan menjadi dermawan. Kamu benar, pagoda Master Zhang. Gu Yuena bermain bersama Zhang Geyang saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi, dia tidak punya niat untuk berbicara panjang lebar dengan Gu Yuena. Spiriter, kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang. Kenapa kau tidak istirahat sebentar? Aku akan menyiapkan pesta untukmu nanti malam. Petik 2. Baik, terima kasih atas keramahan Anda, Pagoda Master Zhang. Gu Yuena berdiri tepat waktu. Setelah dia memberi hormat kepada Zhang Geyang, dia pergi dan dikawal oleh seorang staf. Saat dia menyaksikannya pergi, Zhang Geyang menemukan pemandangan itu familiar. Perasaan yang sulit dia jelaskan. Ada udara tertentu tentang dirinya yang tampak akrab dengan wakil guru Pagoda Roh Pagoda. 2 kemenangan beruntun. Sekte Master Tang sangat kuat. Dia memiliki 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Jiwa rohnya sangat kuat. Saya suka pertandingan pertama dengan naga emas. Sangat keren. Saya belum pernah melihat naga seperti itu sebelumnya. Itu memiliki 2 tanduk dan 5 cakar. Itu benar-benar tertutup oleh sisik emas yang cemerlang. Meskipun tidak memiliki sayap, ia terbang sangat cepat. Bahkan Hellflame Beast tidak bisa menahan serangannya. Petik 2. Aku lebih suka pria besar pada akhirnya. Betapa perkasa dan kuatnya itu. Saya rasa tingginya 100 meter. Saya mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal lain, tetapi dalam hal ukuran, saya tidak berpikir roh-roh lain dapat membandingkannya. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Yang benar-benar kuat adalah jiwa roh humanoid itu. Hanya binatang buas besar yang bisa muncul dalam bentuk manusia. Tidakkah Anda melihat cincin jiwa oranye emas pada Sekte Master Tang? Mungkin berasal dari roh-roh ini. Meskipun sepertinya itu tidak terlibat langsung dalam pertempuran, saya menduga hasil dari pertempuran tergantung padanya. Saya pikir itu adalah yang menundukkan Thundercelap Netherfin. Petik 2. Haha, ngomong-ngomong, Thundercelap Netherfin benar-benar sesuatu. Meskipun itu adalah roh-roh Pagoda Master Zhang, ia membelot selama pertarungan jiwa roh. Itulah cara Anda bisa langsung menang. Dia pasti sangat tertekan sekarang. Petik 2. Ya, seseorang mengatakan kepada saya sejauh mana penderitaan Pagoda Master Zhang. Petik 2. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Karena itu, Pagoda Master Zhang berada dalam situasi yang cukup buruk. Tidakkah Anda melihatnya marah karena malu dan berbalik untuk menyerang Sekte Master Tang meskipun itu melanggar aturan? Sial baginya, Sekte Master Tang membalas. Nah, itu kekuatan. Sekte Master Tang benar-benar luar biasa. Petik 2. Kekuatan atau apapun itu tidak penting. Namun, menjadi tampan itu. Tampang Sekte Master Tang yang luar biasa, begitu banyak sehingga dia mengejutkan langit dan bumi. Saya ingin melahirkan anaknya. Petik 2. Kamu tergila-gila padanya. Saya hanya berharap untuk romansa dengan Sekte Master Tang. Petik 2. Kamu bercanda siapa? Maksudmu perselingkuhan, kan? Petik 2. Berbagai rumor beredar di seluruh Star Luo Empire. Semua jenis informasi tentang Tang Wulin sedang menyebar di sekitar keriuhan. Misalnya, ketika dia melangkah ke dalam Koliseum, ekspresi terima kasihnya membuat semua orang yang mendengarnya merasakan jiwa mereka dibersihkan.
Sejak itu telah dihiasi untuk memiliki efek penyembuhan 1000 penyakit. Gambarannya yang luar biasa, latar belakang yang kuat, dan kekuatan yang luar biasa telah mengubahnya menjadi seorang selebritas dalam beberapa hari di Star Luo Empire. Secara alami, orang-orang berhasrat setelah pertandingan ketiga yang akan datang. Penyalur tiket tidak resmi sudah tidak ada lagi. Tiket ke pertandingan terakhir pertempuran 5 dewa tidak lagi tersedia. Bahkan para bangsawan dan pejabat tinggi menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan tiket mereka. Di pasar gelap, satu tiket terjual 100 kali lipat dari harga awalnya. Terbukti, daya tarik pertempuran 5 dewa tersebar luas. Saat ini, Tang Wulin tidak tampak seperti Master Jiwa. Dia lebih dari seorang bintang yang popularitasnya terus meningkat. Dia tak bisa dibandingkan. Ada banyak yang berharap waktu akan berlalu dengan cepat. Dengan cara ini, mereka akan menonton pertandingan yang akan datang lebih cepat. Babak ketiga adalah pertempuran keterampilan jiwa, atau mungkin pertempuran Tuan Jiwa. Ini akan menjadi pertarungan tradisional antara Tuan Jiwa. Warga berspekulasi siapa perwakilan Star Luo Empire. Kedua pakar Huang Zhengyang dan Zhang Guiyang sudah kalah. Oleh karena itu, kumpulan kandidat yang akan muncul dalam pertarungan Master Jiwa memang kecil. Tidak ada pertanyaan bahwa kandidat setidaknya harus memiliki basis budidaya Hyper Douluo. Selain itu, keterampilan jiwanya harus unik dan kuat. Tak perlu dikatakan, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin. Bab 1341 banding 1341. Dari sudut pandang mereka, Kekaisaran Luo Star tidak bisa kehilangan pertandingan ini apapun yang terjadi. Jika kemenangan diperoleh dengan memenangkan 3 dari 5 pertandingan, maka Tang Wulin akan memenangkan seluruh kompetisi dengan pertandingan lain dan itu juga dengan skor 3-0. Bahkan jika Star Luo Empire memenangkan 2 pertandingan terakhir, sepertinya Tang Wulin telah memenangkan pertempuran secara keseluruhan. Kondisi memenangkan 5 pertempuran berturut-turut sudah tidak adil. Orang akan lebih mau menerima sesuatu seperti memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Mereka menantikan kinerja Tang Wulin dalam pertempuran Tuan Jiwa. Pada saat yang sama, mereka juga menanti calon yang akan mewakili kekaisaran. Berbagai informasi sudah tersebar di keriuhan. Ada banyak nama yang disarankan. Tang Wulin diam-diam meninggalkan hotel pagi-pagi sekali. Ada seorang gadis berkerudung bepergian dengannya. Keduanya berjalan di jalanan. Star Luo City benar-benar menghidupkan hari ini. Banyak orang dari kota terdekat berbondong-bondong ke Star Luo. Bahkan mereka yang tidak memiliki tiket ingin merasakan atmosfer yang dibawa pertempuran 5 dewa di kota ini. Yang mulia, Anda benar-benar tidak perlu menyusahkan diri sendiri, kata Tang Wulin kepada gadis di sampingnya. Gadis berkerudung ini tepatnya adalah Roh Kudus Douluo Yali. Dia sedikit tersenyum. Kemuliaan pertempuran 5 dewa bukan hanya Tang Sekte. Itu juga milik Akademi. Bahkan jika kami kehilangan 2 pertandingan pertama, Anda tidak akan terlalu terpengaruh olehnya. Tetapi ini berbeda. Saya harus menjamin keselamatan Anda. Juga, Kaisar Bintang Luo ini telah bertindak tanpa malu-malu dengan mengumumkan identitas Anda dan kemudian ada pertempuran 5 dewa setengah dewa. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini. Petik 2. Jantung Tang Wulin bergetar dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dini hari ketika dia sedang sarapan, Roh Kudus Douluo datang kepadanya atas kemauannya sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menuju ke Kolisem dengannya. Tang Wulin memilih untuk berjalan. Alasannya sederhana. Kendaraan Tang Sekte terlalu mencolok. Jika mereka bepergian dengan mobil, dia pikir akan sulit bagi mereka untuk bergerak sedikitpun. Tang Wulin tidak berharap untuk fenomena seperti itu. Dia lebih suka bepergian dengan cara yang lebih santai. Karena itu, ia dan Yali mengenakan baju olahraga berkerudung dan berjalan di jalanan. Mereka mengenakan topeng dan nuansa juga. Dapat dikatakan bahwa dia dipersenjatai sampai saat ini. Selain itu, dia telah mengubah auranya dengan wilayah rohaninya dan menyembunyikan dirinya. Mereka sering dapat melihat orang-orang di jalanan dengan poster Tang Wulin di tangan mereka. Yali tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi Master Sekte. Saya pikir bahwa seluruh Kekaisaran Luo Bintang mengenal Anda sekarang. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Saya pikir Federasi juga akan tahu tentang ini sekarang. Kami akan mengalami masalah menunggu kami ketika kami kembali. Petik 2. Yali berkata,
Ada beberapa hal yang harus kita ambil sebagai tanggung jawab kita sendiri. Sudah saatnya Anda membuat pernyataan. Kejadian ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini akan membantu Anda ketika Anda membuat panggilan klarifikasi untuk akademi di masa depan. Kalau tidak, kami harus memikirkan beberapa cara lain untuk meningkatkan popularitas Anda. Ini telah menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Yang mulia, maksud Anda, bukankah itu terlalu terburu-buru? Yali tersenyum datar. Waktu tidak menunggu siapapun. Juga, saya tidak berpikir Anda tahu seberapa kuat panggilan Shrek, kan? Ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti. Petik 2. Dia berjalan dengan bingung di dalam hatinya. Kolisem sudah terlihat. Pintu masuk penuh sesak dengan orang-orang yang berkerumun di sekitar venue. Selain menonton layar lebar, ada banyak yang masih berharap untuk beberapa tiket dijual kembali. Beberapa dari mereka menunggu penampilan Tang Wulin sehingga mereka bisa melihat sekte Master Tang ini dari jarak dekat. Jika mereka bisa mengalami semua sifat penyembuhannya, itu akan sempurna. Tang Wulin tertawa kecil. Sepertinya kita sudah membuat pilihan yang tepat dengan berjalan di sini. Ada begitu banyak orang. Saya tidak berpikir iring-iringan mobil bisa melewatinya. Petik 2. Ada banyak personel yang bertanggung jawab atas keamanan, tetapi jumlah mereka tidak cukup untuk menangani jumlah besar penonton. Jelas, pejabat Star Luo Empire telah meremehkan persyaratan dalam aspek ini. Adegan itu sedikit kacau. Tang Wulin dan Yali diam-diam menyeberang ke kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk. Ada perkelahian jauh di saat ini. Iring-iringan mobil perlahan-lahan bergerak menuju pintu masuk kendaraan. Sekte Master Tang ada di sini. Seseorang berteriak di kerumunan. Orang-orang segera melonjak menuju tempat seperti air pasang. Daerah tempat Tang Wulin dan Yali berdiri dibersihkan sebagai gantinya. Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo saling memandang dan tersenyum. Mereka dengan tenang berjalan menuju pintu masuk. Ketika Tang Wulin membuat dokumen untuk mengidentifikasi dirinya, staf di pintu masuk pada awalnya terkejut. Kemudian, dia melihat orang-orang di kejauhan dan dengan tergesa-gesa membiarkan mereka masuk. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasakan kepalanya sakit setelah mereka memasuki kolisem. Sorot mata penjaga, aku takut metode ini tidak akan berhasil besok. Petik 2. Kamu adalah Master Sekte Tang Sekte yang hebat. Apakah Anda pikir Anda bahkan tidak bisa melewati gerbang? Pejabat Star Luo Empire harus mengambil beberapa langkah juga. Saya tidak berpikir situasi kacau ini akan dibiarkan berlanjut. Petik 2. Tang Wulin diam-diam berjalan ke area istirahat dan menunggu. Tidak ada kursi kosong di kolisem. Selain panggung, ada beberapa kompartemen di kolisem kekaisaran. Salah satunya milik Spirit Pagoda. Zhang Geyang duduk di dalam kompartemen Pagoda Roh dengan ekspresi suram. Ekspresinya cukup keras. Gu Yuena duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang. Zhang Geyang telah bertemu Enci kemarin. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia untuk mewakili kekaisaran di pertandingan ketiga ini, tetapi dia ditolak oleh Enci. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ya, dia sudah menderita kekalahan di bawah tangan Tang Wulin. Jika dia mewakili kekaisaran Luo Bintang untuk bertarung lagi, orang-orang mungkin tidak bisa menerimanya. Ekspresi Zhang Geyang dingin. Dia praktis sudah pulih dari efek yang dideritanya kemarin. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah penurunan basis kultivasinya. Dia belum tidur sepanjang malam kemarin saat dia memikirkan rencana tandingan. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, hanya ada satu cara. Bunuh Tang Wulin dan raih kembali roh jiwanya. Tang Wulin saat ini berada di basis budidaya 8 cincin dan dia memiliki semua jiwa roh yang dia butuhkan. Dengan kata lain, dia tidak akan bergabung dengan Thundercelap Nether Fin dalam waktu dekat. Meskipun dia tidak yakin trik macam apa yang telah dimainkan Tang Wulin untuk mengikatkan Thundercelap Nether Fin kepadanya, Zhang Geyang masih memiliki kesempatan. Jika dia bisa mendapatkan kembali Thundercelap Nether Fin dan membangun kembali kontrak sebelum Tang Wulin bisa bergabung dengannya, basis budidayanya dapat dipulihkan. Meskipun akan lebih sulit baginya untuk mencapai peringkat limit Douluo, dia setidaknya akan memiliki kesempatan. Karenanya, Tang Wulin harus mati. Dia hanya bisa mendapatkan kembali jiwa rohnya setelah kematian Tang Wulin. Bahkan dengan duduk di sebelah Zhang Geyang, Gu Yuena bisa merasakan pikiran jahat yang mendalam di dalam dirinya saat ini. Dia punya dugaan bagus tentang alasan di balik pemikiran itu. Setelah dia tiba kemarin,
dia belum bertanya kepada Zhang Geyang tentang pertempuran arwah roh. Dia tidak akan membuka kembali luka-lukanya. Dia setidaknya harus menyelamatkan wajah Zhang Geyang. Namun, sepertinya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika dia sedikit menundukkan kepalanya, niat membunuh samar melintas di mata Gu Yuena. Jika seseorang menyentuhnya, seseorang itu harus mati dulu. Petik 1. Saat ini ada beberapa perubahan yang dibuat dengan alasan kompetisi. Dengan penjelasan komentator, aturan dan tradisi pertarungan Master Jiwa dibacakan kepada orang-orang. Emosi orang-orang berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Saat ini, apa yang paling ingin mereka ketahui adalah guru jiwa mana yang akan mewakili Kekaisaran Luo Bintang dalam pertempuran ini. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan Shrek Six Monsters sedang menunggu dengan penuh semangat untuk jawabannya. Mereka telah melalui banyak masalah untuk mencapai Coliseum dengan iring-iringan mobil. Ketika orang-orang tidak melihat sosok Tang Wulin, mereka telah menjaga iring-iringan mobil di sana selama setengah jam. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil masuk ke gedung di bawah pengawalan dari tentara kekaisaran. Orang seperti apa lawannya? Itu pasti bukan kepala sekolah Monster Academy. Enchi sudah datang. Dia duduk di samping Kaisar Dai Tianling. Dia terlihat sangat tenang. Di sisi lain Kaisar adalah wajah tersenyum Dou Luo yang ceria. Tidak heran dia ceria seperti ini. Dia telah menerima hadiah pertaruhannya beberapa saat yang lalu. Itu adalah kristal naga suci cerah yang nyata. Terlepas dari seberapa enggan Enchi hari ini, dia tidak bisa kembali pada kata-katanya pada pertaruhan yang disaksikan oleh Kaisar. Bab 1342. Apa yang bisa lebih menyenangkan daripada penambahan harta yang ekstrim ke Tang Sek? Fatso, beritahu Sekte Tuan Tangmu setelah ini bahwa aku masih menginginkan kesempatan untuk memasuki tanah berhargamu itu. Kalian dapat mengusulkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Saya akan melakukan apa saja selama itu masih dalam kekuatan saya, kata Enchi dengan suara berat. Hu Jie meliriknya. Aku akan memberitahunya. Adapun persetujuan, itu akan sampai ke Sekte Master. Ngomong-ngomong, siapa yang dia lawan hari ini? Petik 2. Enchi menatapnya dan menunjukkan ekspresi misterius. Melihatmu telah memenangkan Bright Secret Dragon Crystal dari aku kemarin, lawan seperti apa yang menurutmu akan aku atur untuk Sekte Mastermu? Sederhananya, dia tidak akan mendapat kesempatan sejak hari ini dan seterusnya. Bahkan 10% dalam 3 pertandingan terakhir. Petik 2. Oh. Hu Jie memecahkan buku-buku jarinya. Berapa banyak kesempatan yang kau katakan tentang Sekte Master kita kemarin? Apakah itu 20 atau 10? Master Sekte kita masih menang. Jika Anda mengatakan bahwa Sekte Master kami bahkan tidak memiliki peluang 10%, maka dapatkah saya membayangkan bahwa Sekte Guru kami memiliki peluang 80%? Sebenarnya saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, Ten. Kepala sekolah. Dalam firasat surgawi Anda, semuanya palsu. Prediksi Anda pasti akan terwujud. Hahaha. Otot-otot wajah Enchi berkedut ketika dia mendengar omelan Hu Jie. Dia membenci Zhang Geyang sampai ke inti hatinya. Meskipun Zhang Geyang telah kehilangan jiwa roh, kehilangannya tidak kalah dengan milik Zhang Geyang. Jika dia tidak terlalu percaya diri, tidak mungkin dia akan bertaruh dengan Tang Wulin kemarin. Tidak ada cara dia akan bertaruh Bright Crystal Naga Suci. Dia hanya membuat taruhan ketika dia tahu bahwa Zhang Geyang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, siapa yang mengira bahwa hasil akhirnya akan tiba-tiba berubah? Tanpa ragu, pasti ada beberapa keberadaan rahasia di dalam Tang Wulin. Justru rahasia inilah yang menyebabkan dia kehilangan sepenuhnya. Namun, dia tidak tahu apa rahasia ini sampai sekarang. Namun, Enchi percaya bahwa semuanya tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan absolut. Hari ini akan menjadi pertempuran Tuan Jiwa. Itu adalah bentrokan paling langsung antara guru jiwa. Mereka akan mengandalkan kekuatan murni. Dia tidak percaya bahwa Tang Wulin masih bisa menciptakan keajaiban dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya, mari kita sambut para kontestan dari kedua belah pihak dalam pertempuran 5 dewa. Master Sekte Tang Wulin, dan perwakilan kekaisaran kita, komentator membuat jeda yang disengaja. Dia menciptakan ketegangan dengan sengaja. Perhatian semua orang terfokus pada pintu masuk lainnya. Yang Mulia Qilin Douluo Tongyu. Stand penonton naik dengan riuh. Wajah tersenyum Douluo masih tersenyum riang sebelumnya, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba membeku.
Dia berbalik untuk melihat Enchi. Tong Yu. Dia kembali. Sekarang giliran naga suci Douluo untuk tersenyum kali ini. Betul sekali. Dia kembali. Tidak ada orang lain yang lebih cocok dalam pertandingan hari ini, bukankah menurutmu begitu gemuk? Petik 2. The Smiley Face Douluo bahkan tidak peduli tentang Enchi memanggilnya Fatso lagi. Ekspresinya jelas masam pada saat ini. Dia tidak akan memiliki ekspresi seperti itu bahkan jika itu adalah Enchi yang secara pribadi berkelahi. Yang terburuk yang bisa mereka lakukan adalah kalah. Namun, Qilin Douluo berbeda. Seorang lelaki perlahan-lahan berjalan ke Koliseum dari pintu masuk. Penampilannya sebenarnya cukup menyeramkan. Tingginya sekitar 2 meter dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh. Lengannya terutama terlihat karena lebih tebal di bagian paha daripada paha orang dewasa biasa. Ada sisik di lengan dan wajahnya yang telanjang. Sisiknya dari 5 warna, itu adalah kerusuhan warna. Dia baru saja muncul, tetapi dia segera memberi perasaan ganas. Warna matanya juga aneh. Salah satunya berwarna biru sedangkan yang lain berwarna merah. Mata birunya tampak mampu membekukan jiwa orang lain sementara tampaknya ada nyala api yang menyala di dalam mata merah itu. Dibandingkan dengan Tang Wulin yang tampan dan ramping, ini bisa dibilang perbandingan antara pahlawan dan iblis. Qilin Douluo Tong Yu. Ketika orang ini disebutkan, bahkan warga biasa pun pernah mendengar tentang dia. Orang ini juga alumni Monster Academy. Namun, tidak seperti siswa biasa dari Monster Academy, orang ini benar-benar berubah menjadi monster. Jiwa bela diri bawaan Tong Yu adalah jiwa bela diri tipe anjing. Kekuatan jiwanya sendiri kira-kira hanya di peringkat kedua. Itu bukan yang paling cocok untuk budidaya. Namun, kekuatan jiwanya masih terbangun. Keluarganya menyarankan agar dia menjadi Master Meisha di masa depan. Namun, Tong Yu tidak setuju. Dia sangat bersemangat tentang legenda kepahlawanan tentang penganut jiwa sejak dia masih kecil. Dia bertekad untuk menjadi guru jiwa yang kuat. Kemudian, paruh pertama hidupnya adalah kisah yang menyentuh dan memberdayakan. Dengan keyakinannya yang teguh dan pengejaran yang tak kenal lelah, dia menanggung banyak kesulitan saat dia berkultivasi dan terus meningkatkan dirinya. Dia akhirnya berhasil lulus ujian masuk dan memasuki Akademi Guru Jiwa Utama dan menerima pendidikan guru jiwa formal. Dia telah melakukan 2 kali upaya daripada orang lain hanya untuk mengikuti jejak semua orang. Dia bekerja keras dalam kultivasinya setiap hari. Namun, karena bakat alaminya yang sedikit, hasil dari kultivasinya tidak memuaskan. Ketika dia lulus dari Akademi Jiwa Primer, dia bahkan tidak berhasil lulus ujian kelulusan. Dia bahkan tidak bisa mencapai basis budidaya 2 cincin. Ini banyak berdampak pada Tong Yu. Selain itu, seorang gadis yang ia cintai pada waktu itu telah menolaknya dan terhubung dengan siswa lain yang berhasil masuk ke Akademi Master Jiwa Menengah. Dalam kemarahan, Tong Yu pergi ke ekstrim. Yang terjadi selanjutnya adalah skenario yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Yang ekstrim yang dipilih Tong Yu adalah bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Dia mengkonsumsi insektisida di rumahnya dan telah mengambil dosis yang besar saat dia sedang menggunakannya. Ketika keluarganya menemukannya, dia sudah tak sadarkan diri dengan busa di mulutnya. Mereka berhasil mengirimnya ke rumah sakit, tetapi para dokter mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa membantu. Namun, pemandangan aneh muncul tepat ketika keluarganya mulai mengatur urusan pemakamannya. Sisik mulai tumbuh di tubuh Tong Yu. Auranya juga berubah. Lalu, dia bangun. Tong Yu menjadi orang yang diam setelah dia bangun. Namun, kekuatannya telah meningkat pesat dalam sekejap. Dia langsung meningkat dari basis budidaya di bawah 2 cincin menjadi basis budidaya 3 cincin. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa pada usianya saat itu. Namun, penampilan luarnya sangat berubah. Dia tampak berotot dan sisik menutupi kulitnya. Sisiknya bermacam-macam warna. Itu membuatnya tampak sangat mengerikan. Orang biasa akan berpikir bahwa dia adalah monster pada pandangan pertama. Bahkan keluarganya mengira begitu. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mengasingkan diri di kamarnya dan berkultivasi. Penolakan dari dunia luar perlahan-lahan memunculkan kepribadiannya yang kesepian dan disengaja. Ini berlanjut selama bertahun-tahun sampai dia ditemukan dan dibawa pergi oleh Akademi Monster. Menurut penyelidikan Monster Academy, jiwa bela dirinya telah bermutasi setelah dia mencoba bunuh diri dengan mengonsumsi racun.
Garis keturunan yang lebih kecil secara proporsional dalam jiwa bela dirinya telah terbangun. Itu bisa dianggap sebagai kebangkitan kedua jiwanya. Setelah peringkat, jiwa bela diri dianggap sebagai binatang surgawi purba, Qilin. Meskipun telah terbangun, itu tidak murni karena representasi yang sangat lemah dalam garis keturunan aslinya. Campuran garis keturunannya adalah apa yang menyebabkan perubahan penampilan luarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dia tetap tinggal di Akademi Monster setelah insiden dan berkultivasi di sana. Kesempatan seperti itu tidak mudah baginya. Dia melakukan banyak upaya dalam kultivasinya. Peningkatannya berjalan cepat di bawah bantuan sumber daya Monster Academy yang luar biasa. Dia mulai terlihat menonjol dalam beberapa tahun. Dia secara bertahap menjadi salah satu anggota terhormat dari generasi muda Monster Academy. Pada saat itu, kekurangan dalam kepribadiannya mulai terlihat juga. Dia hampir memukul teman sekelasnya hingga mati dalam sesi sparring tertentu. Dia dihukum berat oleh Akademi. Setelah itu, dia menjadi lebih diam. Dia menjaga dirinya sendiri dan berkultivasi sepanjang hari. Ketika dia berusia 24 tahun, dia menjadi gelar Douluo. Dia menjadi Hyper Douluo pada usia 32. Jika cerita berakhir di sini, itu akan menjadi kisah yang menyentuh dan memberdayakan tentang pertumbuhan. Namun, bahkan yang hebat terjadi pada Qilin Douluo ini di kemudian hari. Kebencian adalah sifat buruk yang mengakar dalam ingatannya. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian yang membuatnya bunuh diri bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia menjadi Hyper Douluo, dia menemukan gadis yang telah meninggalkannya saat itu. Gadis itu sudah menikah dan punya anak. Namun, Qilin Douluo menyiksa dan akhirnya membunuhnya dan dia bahkan membuat anaknya menonton. Selain itu, dia tidak punya niat untuk menutupi tindakannya. Setelah dia melakukan tindakan ini, dia pergi ke pihak berwenang dan menyerahkan diri. Mengubah dirinya adalah tindakan yang patut dipuji, tetapi kebenarannya terlalu keji. Dia telah membunuh seorang ibu, di depan anaknya sendiri. Ini terlalu kejam. Anak itu juga trauma dengan kejadian itu dan kehilangan kewarasannya. Tidak ada perkembangan dramatis dari seorang anak yang bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya. Namun, Tong Yu sudah menjadi ahli Hyper Douluo peringkat pada waktu itu. Pada peringkat ini, otoritas biasa sedikit tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Masalahnya diserahkan kepada Monster Academy pada akhirnya. Tugas Akademi bukan hanya tentang mendidik seseorang, itu harus berperan dalam pembentukan seseorang juga. Tanpa ragu, tindakan Tong Yu adalah noda besar untuk Monster Academy. Bab 1343-1343. Sebagai Presiden Monster Academy, Enchi marah, jadi dia secara pribadi membawa Tong Yu kembali ke Monster Academy untuk dieksekusi. Tong Yu tidak melawan dari awal sampai akhir. Dia mengizinkan Enchi untuk membawanya kembali ke akademi dan menjawab semua pertanyaan sesuai selama interogasi. Enchi mendapati dirinya agak ragu-ragu. Tindakan mengolah Hyper Douluo sangat sulit. Selain itu, Tong Yu telah ditugaskan untuk bekerja di alma maternya setelah lulus. Meski begitu, masalah itu tidak bisa dibiarkan tidak terjawab. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah dengan cermat, sebuah kompromi diputuskan untuk hukuman Tong Yu. Setiap pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya judul Douluo dan di atasnya akan diberikan sejumlah kelonggaran. Namun, kejahatan Tong Yu adalah hina, jadi dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan dilarang memiliki baju perang selama sisa hidupnya. Selain itu, ia dilarang meninggalkan Monster Academy kecuali diberi izin khusus oleh Akademi. Sudah 37 tahun sejak hari penahanannya dimulai. Tong Yue hampir berusia 70 tahun. Di seluruh Akademi Monster, Enchi sendiri mampu memanfaatkannya. Dia dianggap sebagai wali tersembunyi yang disembunyikan di sudut paling gelap Monster Academy. Bahkan di antara siswa Monster Academy, sedikit yang menyadari keberadaannya. Enchi punya tuntutan keras untuk Long Yue. Dia sangat ketat ketika harus menjaga emosinya terkendali, sebagian besar karena insiden yang disebabkan oleh Tong Yue beberapa dekade yang lalu. Semuanya juga membuat publik tidak puas. Pernah ada pawai skala besar dilakukan untuk meminta eksekusi Qilin Douluo. Pada akhirnya, dia hidup karena jaminan pemerintah dan Monster Academy. Dengan demikian,
Para penonton di peron marah ketika mereka mendengar komentator memanggil nama Qilin Douluo Tongyu. Keluar, pembunuh. Mengapa kita membiarkan si pembunuh mewakili kerajaan kita? Apa haknya? Petik 2. Bunuh dia. Bunuh dia. Suara naik satu demi satu. Sekaligus, seluruh kolisem tampaknya berubah menjadi paduan suara pelecehan. Tang Wulin, yang berdiri di pintu masuk sisi lain, tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dia tidak tahu siapa Qilin Douluo, tetapi dia mengerti betul bahwa sama sekali tidak ada jejak orang ini dalam analisis Smiley Face Douluo tentang kemungkinan lawan. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui dari tanggapan audiensi bahwa Qilin Douluo terkenal tetapi terkenal karena reputasinya yang buruk. Bagaimana mungkin Kekaisaran Bintang Luo memilih orang seperti lawan Tang Wulin? Di peron, Dai Tianling mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Enci, tetapi tatapannya sudah dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ini adalah pertempuran 5 dewa. Ini adalah medan pertempuran untuk pertempuran 5 dewa. Ini adalah representasi kekaisaran melalui pertempuran. Petik 1. Betapa tidak pantasnya mengirim seorang penjahat untuk mewakili kekaisaran. Namun, Enci telah melakukannya. Dai Tianling tiba-tiba merasa seolah-olah dia terlalu percaya pada gurunya. Ada masalah sehari sebelumnya, tetapi gurunya masih mengizinkan Tong Yue untuk terlibat dalam pertempuran hari ini. Bahkan jika Star Luo Empire menang, kekaisaran masih akan kehilangan prestise. Seberapa sinis mengirim penjahat untuk mewakili kekaisaran dan meraih kemenangan. Yang mulia, Tong Yue telah menunggu kesempatan selama ini. Peluang hari ini terlalu penting baginya. Saya bersedia menjadi penjaminnya. Dia tidak akan pernah mempermalukan kekaisaran setelah kompetisi hari ini berakhir. Dia telah menunggu hari ini selama 37 tahun. Saya satu-satunya yang mengerti pemikirannya. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya bersedia menanggung segala bentuk hukuman untuk acara hari ini. Petik 2. Enci telah meninggalkan kursinya dan berbicara dengan sungguh-sungguh di atas lutut yang tertekuk di hadapan Dai Tianling. Meskipun Dai Tianling tidak memahaminya, ekspresinya sedikit rileks ketika melihat Enci berlutut di hadapannya. Dia buru-buru membantu Enci berdiri. Jangan lakukan itu, guru. Saya percaya kamu kalau begitu. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Enci menoleh dan melihat ke kolisem. Orang yang wajahnya tertutup sisik adalah Qilin Douluo Tongyu. Dia berpikir dalam hati, lepaskan dan lakukan apa yang ingin kau lakukan, nak. Petik 1. Ada sisik di wajah Tongyu, tapi tatapannya tetap sangat tenang. Dia sudah mengalami situasi yang mirip dengan 1000 tuduhan Fingers dekade yang lalu. Hari ini sangat penting baginya. Dia sudah lama menunggu kedatangan hari ini. Segala sesuatu di luar tidak penting sekarang, dan dia memblokir suara-suara mengutuk. Dia berjalan maju dengan langkah besar menuju arena saat dia menatap lawan yang berdiri di sisi berlawanan dari kolisem di kejauhan. Perisai pelindung diangkat untuk memotong suara-suara dari dunia luar dan mata Qilin Douluo menjadi sangat dingin. Tang Wulin juga naik ke arena. Lawan menahan auranya, sehingga Tang Wulin tidak bisa mendeteksi tingkat basis kultivasi lawan. Namun, dia bisa mengatakan bahwa lawannya tentu bukan orang yang sederhana. Dipengaruhi oleh emosi orang banyak, komentator itu tidak berani bicara terlalu banyak tetapi segera mengumumkan dimulainya pertandingan hari itu. Tong Yue tidak segera menyerang. Dia pertama-tama mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ke langit. Di bagian dalam perisai pelindung, seseorang tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar, tetapi orang-orang di luar bisa mendengar setiap suara dari dalam. Teriakan panik Tong Yue seperti deru berkecamuk dari 100 harimau. Dia telah berhasil menekan suara 100.000 orang di kerumunan. Jiwanya berdering kemudian bermanifestasi dari bawah kakinya. Tang Wulin merasakan hawa dingin ketika dia melihat bahwa cincin jiwa ini berwarna merah. Memang, semua cincin jiwanya berwarna merah. Sebanyak 9 cincin jiwa merah naik berturut-turut, dengan cepat mengangkat auranya berulang kali. Merah mewakili basis budidaya 100.000 tahun. Sejauh Tang Wulin tahu, sama sekali tidak ada yang mampu memiliki 9 cincin jiwa 100.000 tahun. Benar-benar sulit dipercaya. 900.000 cincin jiwa menandakan bahwa dia memiliki setidaknya 18 keterampilan jiwa. Seberapa tangguh pria ini? Tidak hanya itu, Tang Wulin bisa tahu bahwa ada sedikit kepahitan di raungan Tong Yu.
Rasanya seolah dia ingin mengekspresikan semua emosi di hatinya melalui teriakan yang mengamuk. Tanpa sepengetahuan Tong Yu sendiri, ekspresi kerumunan berubah ketika mereka melihat cincin jiwa berwarna darah naik dari tubuhnya. Penonton tenang. Banyak orang yang duduk di platform utama mengalami perubahan ekspresi. Di dalam kotak, Zhang Geyang tertegun sejenak pada awalnya, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa keras. Sangat baik, sangat baik. Qilin Douluo Tong Yu. Aku benar-benar tidak menyangka orang seperti itu disembunyikan di Monster Academy. Fakta bahwa ia mengungkapkan senjata rahasia seperti ini menunjukkan Enchi benar-benar tidak ada upaya dalam pertempuran lima dewa ini. Sebenarnya itu hal yang baik. Petik 2. Gu Yuena tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi hanya memandang dingin sebagai pengamat. Meskipun Zhang Geyang tertawa, dia mengungkapkan ekspresi iri ketika dia melihat 9 cincin jiwa merah darah di tubuh Qilin Douluo. Iya nih, tanpa ragu, ini adalah pengejaran terbesar dalam kehidupan guru jiwa. Bahkan seorang limit Douluo mungkin belum tentu memiliki 9 cincin jiwa merah, namun dia memilikinya. Apakah itu berarti bahwa orang ini sudah mencapai pangkat limit Douluo? 37 tahun yang lalu, pria itu sudah menjadi Hyper Douluo. Hampir 4 dekade telah berlalu dan cincin jiwanya terangkat menjadi merah dengan metode yang tidak diketahui. Jadi, apa basis kultivasinya? Dia telah tumbuh secara signifikan dalam 37 tahun. Mungkinkah dia adalah limit Douluo kedua di Kekaisaran Bintang Luo? Pikiran itu melintas di benak hampir semua orang di kerumunan. Dia adalah seorang pembunuh, tetapi dia telah dipenjara selama 37 tahun. Jika dia sudah menjadi limit Douluo, dan kekuatannya bisa dikendalikan, maka bisakah dia dimaafkan? Pendapat beberapa orang di kerumunan mulai goyah. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang mengadvokasi kekuasaan. Dia adalah limit Douluo. Dia akan menjadi vital bagi negara manapun. Tidak ada limit Douluo di seluruh kekaisaran Dou Spirit dan bahkan di Federasi Douluo hanya ada beberapa. Jika Star Luo dapat memiliki satu lagi limit Douluo, maka itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan keseluruhan kerajaan Luo Star dengan selisih yang besar. Bab 1344. Namun demikian, dapatkah dia benar-benar dimaafkan atas kejahatan yang telah dilakukannya? Ekspresi Tang Wulin sudah berubah sangat khusyuk, dan ia melepaskan jiwa bela dirinya. Cincin jiwanya muncul. Cincin jiwa hijau emas dan oranye emas tetap sama menariknya dengan sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa dia didominasi oleh 9 cincin jiwa merah lawannya. Tang Wulin menyadari bahwa pria di depannya mungkin bisa menjadi lawan paling kuat yang pernah dia lawan. Bahkan, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan orang ini di sini. Dia bahkan curiga bahwa kemampuannya sudah melebihi Enchi. Suara raungan mengamuk melonjak dan bergema. Tatapan Tong Yu sudah bergeser dan mendarat di wajah Tang Wulin sekali lagi. Sisik di wajahnya dan matanya yang berbeda, merah dan biru, membuatnya tampak garang. Tidak ada pertukaran kata. Tong Yue pindah di saat berikutnya. Tiba-tiba, sisik di tubuhnya membesar sementara sosoknya tumbuh lebih dari 3 meter. Dia menerkam langsung ke Tang Wulin dengan kehendak gigi bersama dengan 9 cincin jiwa berwarna darah di tubuhnya. Tang Wulin bisa dengan jelas melihat pancaran 5 warna naik dari tubuhnya. Cahaya intens itu sedikit menyilaukan mata. Itu bahkan lebih mengerikan ketika ruang di sekitarnya mulai melengkung ketika 5 lampu muncul secara bersamaan. Rasanya seolah-olah ada 5 elemen yang melonjak ke arah Tang Wulin. Namun, bahkan Tang Wulin merasa sulit untuk menganalisis apa 5 jenis elemen itu. Apa itu tadi? Domain, wilayah spiritual. Apakah dia seorang limit Douluo? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Tang Wulin. Dia sadar bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat dalam pertempuran hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya adalah limit Douluo. Dia tidak akan memiliki kesempatan sekecil apapun melawan limit Douluo. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan kondisi pikirannya. Tang Wulin tahu bahwa dia seharusnya tidak menahan diri sama sekali pada hari ini. Itu akan menjadi prestasi bahkan jika dia bisa menahannya untuk sesaat lagi. Alih-alih mundur, dia maju. Dia maju selangkah dan menginjak tanah dengan keras. Dalam sepersekian detik, sisik emas muncul di seluruh tubuhnya dan dia membengkak hingga 3 meter. Dia telah melepaskan tubuh naga emas. Roar! Mendengar suara raungan itu, 8 cincin jiwa di tubuhnya berubah menjadi 6 cincin jiwa emas.
Cincin jiwa emas pertama, ketiga dan keempatnya diterangi secara bersamaan. Cincin pertamanya melepaskan tubuh naga emas sementara yang ketiga melepaskan Golden Dragon Roar dan cincin keempat melepaskan domain Golden Dragon Rage. Dia telah melepaskan tiga keterampilan jiwa Golden Dragon King-nya yang hebat dalam sepersekian detik. Tubuh Qilin Douluo Tongyu hanya berhenti sejenak setelah Golden Dragon Roar. Sepertinya itu hampir tidak mempengaruhi dirinya. Dia tiba di depan Tang Wulin dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah semua yang ada di sekitarnya membeku. Itu benar-benar mustahil untuk dihindari. Dia hanya bisa menahan serangan dengan mengangkat tinjunya untuk memblokir tinju lawan. Ledakan. Kekuatan lawan tidak sekuat yang ia bayangkan, tetapi dikombinasikan dengan bentuk energi yang unik. Pukulan lawan terasa seperti pusaran yang menarik energinya sebelum membubarkannya. Apa itu tadi? Setelah tabrakan, Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Kekuatan lawan bukan dari elemen tradisional, tetapi terdiri dari 5 elemen dalam urutan logam, kayu, air, api, dan tanah. Dari unsur-unsur ini, air, api, dan tanah adalah yang agak konvensional sedangkan logam dan kayu sangat jarang. Kelima elemen ini saling berinteraksi dan saling melengkapi untuk menghasilkan bentuk energi lain. Jiwa lawan musuhnya pastilah Five Elements Qilin. Setelah tabrakan hebat, Tang Wulin tersandung mundur oleh 3 langkah, sedangkan tubuh Qilin Douluo Tongyu hanya terguncang sejenak. Tampaknya Qilin Douluo lebih unggul. Namun, Tang Wulin merasa seperti ada beban yang terangkat dari hatinya setelah itu. Lawan itu bukan limit Douluo. Dilihat dari kemampuannya, dia paling banyak dari standar Hyper Douluo. Selain itu, dia sekitar tingkat Master Jiwa peringkat 95 yang baru saja memasuki peringkat Hyper Douluo. Jika itu masalahnya, dia masih akan memiliki peluang dalam pertempuran ini. Tongyu mengecam Tang Wulin dengan pukulan. Dia menolak untuk membuat konsesi begitu dia berada di atas angin. Tangan kirinya melambai di udara dan menyulap cahaya 5 warna yang menutupi Tang Wulin sekaligus. Tang Wulin bisa merasakan kekuatan jiwanya bocor hebat seolah-olah lawannya menyerap kekuatan jiwanya melalui cahaya 5 warna. Pukulan lawan sudah ditujukan untuknya sekali lagi. Dia mendengus menghina. Tang Wulin menolak untuk menghindar, bukannya mencerminkan pukulan dengan tinju kanannya sendiri. Cakar naga emasnya terkepal erat sementara raungan naga berapi-api bergema di seluruh adegan. Tampaknya naga raksasa muncul dari belakang Tang Wulin sebelum mencapai lengan kanannya pada akhirnya. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Boom! Tang Wulin mundur 3 langkah sekali lagi, sementara kekuatan jiwa lawan dipulihkan dengan cepat di bawah pengaruh Five Elements domainnya. Cincin jiwa pertama di tubuhnya berkilau. Bayangan hantu besar dari Qilin bangkit dari belakang punggungnya. Lengan kanan Tongyu membengkak tiba-tiba. Sisik muncul di kulitnya tampak hampir seperti didorong keluar dari bawah dagingnya. Geraman dalam datang dari bagian dalam tulangnya. Itu adalah lengan Qilin. Basis kultivasi Tang Wulin lebih rendah dari lawannya, tetapi ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Sementara itu, ia mengganti cincin jiwanya, mengubahnya kembali menjadi 8 cincin aslinya. Cincin jiwa ketiganya berkilau dan sebuah lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, lengan kanannya bengkak saat dia mengayunkan cakar naga emasnya. Itu adalah Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Bayangan cakar raksasa muncul dari udara tipis tanpa peringatan. Sinar 5 warna yang dipancarkan dari Qilin Douluo Tongyu Qilin Am terkondensasi menjadi bentuk Qilin sebelum bertabrakan dengan Golden Dragon Nirvana Divine Claw. Golden Dragon Nirvana Divine Claw lahir dari Golden Dragon Dread Claw, jadi ia juga memiliki kekuatan Das Gold Dread Claw Bear. Itu hampir serangan paling tajam di dunia seluruh jiwa binatang. Dengan demikian, bahkan lampu 5 warna 5 elemen Qilin diiris dan dibubarkan sebagai hasilnya. Kekuatan ledakan meledak dalam sekejap mata sementara pancaran 5 warna tersebar. Cakar hantu telah tiba di depan wajah Tongyu seperti yang diharapkan. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tongyu berkilau. Dia mengangkat lengan kirinya untuk menyulap perisai besar yang terbuat dari sisik dan menggunakannya untuk menjaga bagian depannya. Boom! Tongyu tersandung mundur oleh 2 langkah dari pemogokan. Namun, cincin jiwa berwarna darah di tubuhnya bersinar lebih terang. Dia memegang perisai dengan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba menembus penghalang suara dalam sepersekian detik dan dia menyerang Tang Wulin, menciptakan ledakan sonik.
Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya. Finesse of the Blue Silver Emperor melonjak keluar dari tubuhnya seperti segerombolan lebah dan dikombinasikan dengan kekuatan Raja Naga Emas. Dia melepaskan Blue Emperor Dragon Swords ke surga. Suara ledakan keras terdengar sekali lagi. Tang Wulin mundur sementara Tong Yu berhenti bergerak. Tong Yu jelas bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari tanah, sangat melemahkan domain 5 elemennya. Apa itu tadi? Itu adalah Blue Silver Golden Array yang sudah lama tidak digunakan Tang Wulin. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya dan ciri khasnya adalah pengupasan elemen. Five Elements Domain milik Tong Yu mampu menghilangkan energi lawan untuk penggunaannya sendiri, sehingga dia bisa dikatakan merugikan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin dapat dianggap merusak orang lain, tetapi tanpa manfaat untuk dirinya sendiri. Dia telah meluncurkan domain kali ini dengan harapan akan melemahkan Tong Yu. Tong Yu mendengus dingin. Dia meraung sekali dan mengangkat tangan kanannya untuk menarik udara ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa merah keduanya bersinar. Sebuah tangan besar berkilauan dengan pancaran 5 warna tiba-tiba muncul di daerah sekitar Tang Wulin dan segera menangkapnya. Itu adalah Five Elements Grip. Itu juga datang dari cincin jiwa keduanya. Tangan raksasa lain muncul, membentuk tinju yang tanpa ampun memukul Tang Wulin. Hasilnya adalah tabrakan 5 elemen. Bagian paling mengerikan tentang serangan Tong Yu adalah bahwa mereka semua memiliki kekuatan 5 elemen. 5 elemen membantu generasi satu sama lain dalam dirinya tetapi membatasi satu sama lain ketika digunakan pada lawan. Itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang membuatnya sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menetralkan dengan basis budidayanya. Ini juga asalkan itu terjadi pada seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin. Tubuh orang normal akan hancur jauh lebih awal. Tang Wulin mendengus teredam. Dia hanya berhasil melepaskan tubuh mendominasi naga emas setelah menderita tabrakan 5 elemen. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan cepat. Tubuhnya tidak hancur oleh tabrakan karena pembatasan grip 5 elemen. Namun, dia masih sangat terguncang dari serangan terutama dengan infus kekuatan elemen 5 lawan. Itu melemahkan basis budidayanya seperti belatung yang membenamkan tulangnya. Apa yang harus dia lakukan? Tang Wulin diberikan benar-benar tak berdaya pada saat itu. Dia benar-benar didominasi oleh lawan. Ini karena perbedaan antara basis budidaya mereka. Perbedaan besar antara kekuatan jiwa mereka membuatnya sulit bagi keterampilan jiwa Tang Wulin untuk menyaingi lawannya.